Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom-shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar Sekolah Sahabat bersama Impromptu. Kita masuk di pelajaran keempat yang diberi judul Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Ya, kita melanjutkan. Fokus kita kali ini ada di buku Filipi dan beberapa ayat lainnya. Sedikit cuplikan sudah kita sebutkan di akhir video pelajaran ketiga ya, eee, minggu lalu. Bahwa tema minggu ini adalah tentang kerendahan hati belajar dari Yesus Kristus. Nah, seperti apa lebih jelasnya? Ya mari kita belajar bersama-sama ya saudara. Dan sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Mas Yansen pimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh baik Engkau. Engkau memberikan kepada kami kesehatan. Engkau memberikan kepada kami waktu sehingga kami bisa belajar. Tuntunlah kami agar kami dapat mengerti ajaran yang benar tentang Engkau, tentang siapa Engkau, tentang kerendahan hatimu, dan kami dapat meneladaninya, mempraktekannya dalam kehidupan kami berjemaat. Kami mohon biarlah Engkau menuntun kami yang rekaman di sini, bersama dengan Bill juga, agar berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja, juga tuntunlah semua yang menonton video ini dan belajar bersama kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Oke, monggo Mas Yansen. Kita akan mulai dengan sedikit mereview pelajaran dari 2 pekan lalu ya. Mari kita buka Filipi 1 ayat 15 sampai 17. Ya, 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. iya. Jadi di pasal sebelumnya, Paulus bilang waktu dia di penjara, ada orang yang memanfaatkan momen, ada orang yang aji mumpung, ya. Mumpung Paulus di penjara, ini waktunya kita yang tampil. Mumpung Paulus di penjara, Paulus sudah tidak bisa menginjil, tidak bisa khotbah lagi. Sekarang waktunya aku tampil berkhotbah. Sekarang orang akan mendengarkan khotbahku, ya. Jadi orang-orang ini ya, meskipun mereka ini anggota gereja, mereka memanfaatkan pemenjaraan Paulus untuk cari nama, untuk kepentingan pribadi. Oke. Tapi ada juga kelompok yang lain. Kelompok yang lain adalah orang-orang yang melihat pemenjaraan Paulus ini dengan rasa sepenanggungan, ya kan? Oh, Paulus di penjara. Masa kita di sini mau enak-enakan bermalas-malasan? Oh, Paulus di penjara. Masa kita di sini mau menginjil aja takut-takut? Ya, maka karena Paulus di penjara, kita sepenanggungan, kita harus rajin, harus berani. Itu kelompok yang lain, ya. Oke, lanjut Bill, ayat 18. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Iya, melihat ada orang-orang yang memanfaatkan pemenjaraan Paulus untuk niat buruk, ya, ternyata respon Paulus mengejutkan. Respon Paulus adalah tidak mengapa, nggak apa-apa, ya. Di situ Paulus sebenarnya bisa aja jadi patah semangat, bisa aja Paulus jadi dendam, ya. Tapi bagi Paulus fokusnya adalah yang penting Injil diberitakan. Mau orang cari nama sekalipun, mau orang menginjil untuk kepentingan pribadi sekalipun, yang penting Injil diberitakan. Ya, bukan berarti cari nama itu betul, enggak. Bukan berarti mengedepankan kepentingan pribadi itu adalah hal yang betul, enggak. Tapi fokus Paulus enggak di situ. Fokus Paulus adalah sekali lagi ya, yang penting Injil diberitakan. Ya. Lalu kita bertanya-tanya, tapi meskipun fokus Paulus adalah pemberitaan Injil, bukankah lebih baik ya, lebih bagus ya kalau orang-orang yang cari nama ini, orang-orang yang mementingkan diri ini tetap ditegur. Nah, itu pasal 2. Itu yang akan kita pelajari di pasal 2 ya. Kita lanjutkan, Bill. Filipi 2 ayat 1 sampai 3a. Ayat 1, Sampai 3a.
3A. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, Paulus beri nasihat itu di ayat 3 kalimat pertama, lihat, tidak mencari kepentingan sendiri. Jangan mencari kepentingan sendiri. Seperti yang disebutkan di pasal 1 ayat 17 tadi. Ya, jangan jadi orang yang hanya peduli dengan cari nama sendiri, karirnya sendiri, merasa dianggap penting, ya. Itu Paulus tegur. Oke. Lalu kalau ada larangannya, ya kan? Hal yang harus dilakukan apa sebagai penawarnya, ya? Ada di ayat 1 sampai 2, ya. Yang harus dilakukan adalah mendengar nasihat dalam Kristus, ya. Penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan, ya. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini yang harus dilakukan. Inilah counternya, inilah lawannya mencari kepentingan diri. Ya, itu ya. Oke, lanjut Bill. Kita baca ayat 3b. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke, sekarang baru Paulus masuk ke poin kerendahan hati di ayat 3b ya. Seperti judul kita, kesatuan melalui kerendahan hati. Ya, apa itu kerendahan hati? Kita harus cek di bahasa aslinya. Tolong tampilkan bahasa Yunaninya, Bill. Oke. Ayat 3 ya. Oke. Miden, eh, jangan melakukan gitu ya. Kat eritean, menurut ambisi pribadi keegoisan. Mide ya, dan juga jangan kata kenodoksian ya, dari kata kenoo kosong dan doksa kemuliaannya, dan jangan juga menurut kemuliaan kosong. Ya, jadi jangan melakukan menurut keegoisan, ambisi pribadi, jangan juga melakukan menurut kemuliaan kosong. Ya, bahasa Indonesianya itu kalau nggak salah eh, puji-pujian ya, puji-pujian yang sia-sia, yaitu kemuliaan kosong ya. Allah melainkan tetapi te tapeinofrosune ya, te ya dalam atau dengan tapeinofrosune dalam kerendahan hati. Oke. Alelos ya, kamu sekalian ya, masing-masing antara kamu sekalian saling, itu alelos ya, ego menoi huperehontas eafton ya, menganggap yang utama yang lainnya daripada dirimu sendiri. Ya, gitu ya. Ya, mohon maaf memang bahasa Yunani saya karatan ya. Ya, kalau ada salah dalam pronunciation, salah secara grammar tolong dikoreksi karena level bahasa Yunani saya masih pra pemula, pemula saja belum ya, sangat rendah levelnya. Ya, kalau bahasa Ibrani memang saya sudah bisa, tapi Yunani belum. Nah, jadi kata yang diterjemahkan sebagai rendah hati dalam bahasa Yunani adalah tapeinofrosune. Ya, itu. Nah, sekarang coba kita gali lebih dalam kata ini ya. Kita buka kamus leksikal dari Thayers. Tolong tampilkan, Bill. Ya, ini kamus dari Thayers ya. Perhatikan, Thayers mendefinisikannya sebagai memiliki pendapat yang rendah hati tentang diri sendiri. Ya, jadi tidak menganggap diri sendiri itu ya apa tinggi gitu ya. Jadi menganggap diri sendiri itu kecil. Ya. Kemudian pemahaman yang mendalam atas kekecilan moral. Jadi nggak merasa paling bermoral, paling baik ya. Kemudian ada juga modesty, sopan, sederhana. Kemudian lowliness of mind ya, pikiran yang rendah. Ya, itu ya definisi dari Thayers. Nah, di sini dibandingkan juga dengan
tulisan-tulisan Yunani kuno yang sekuler, ya. Karena bahasa Yunani itu bukan hanya dipakai oleh Alkitab Perjanjian Baru. Di zaman itu, di abad pertama, ya, bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional yang mana tulisan-tulisan sekuler itu juga ditulis dengan bahasa Yunani kuno. Ya. Di situ ada contohnya Epictetus, ya, dalam tulisannya yang berjudul Dissertation, ya, buku yang ketiga, bab 24 ayat 56. Ya, di situ Epictetus menggunakan kata yang sama, ya, kata kerendahan hati ini dalam makna yang buruk, ya. Perhatikan, Paulus dalam bahasa Yunaninya Paulus, kerendahan hati itu maknanya baik, positif, ya. Tapi dalam tulisan sekuler, ya, tulisan non-Kristen di zaman itu yang juga pakai bahasa Yunani, kata yang sama dipakai justru untuk makna yang buruk. Ini kan unik. Ah, kerendahan hati kok buruk sih? Nah, kita baca dulu tulisannya Epictetus, ya. Tadi saya sudah kirim linknya ke Bill. Tolong nampilkan Bill. Ya, ini ya. Epictetus itu adalah seorang filsuf Yunani dari sekitar abad pertama, abad kedua. Ya, jadi ini sejaman dengan Paulus. Ya. Dia alirannya adalah aliran Stoik. Ya. Ya. Ayo, siapa dari penonton yang alirannya Stoik ya? Alirannya Stoik dia ini. Sebenarnya ini bukan tulisan dia ya. Ini adalah tulisannya Arian. Tulisannya Arian. Arian itu adalah muridnya Epictetus. Ya. Tapi Arian ini mencatat ceramah lisannya Epictetus. Ya, jadi secara nggak langsung isinya dari Epictetus. Ya, Epictetus ceramah dicatat, ditranskrip ya sama si Aryan. Ya, di sini kita sudah baca, sudah melihat ya buku 3 pasal 24. Nah, sekarang tampilkan Bill dari ayat 55. Coba di Control F. Lebih tepatnya ayat 56 sebenarnya yang akan kita baca ya. Ya, tolong dibaca Bill dari when you have contempt sampai uh, familiar hounds sampai situ ya. Dan Oke. diperbesar sedikit fontnya. Oke. Ya, Ini ya. ya. When you have condemned things external and outside the province of your moral purpose, and have come to regard none of them as your own, but only the being right in judgment, in thinking, in choosing, in desiring, in avoiding, where is there any longer room for flattery, where for an abject spirit? Why Lanjut any sampai familiar hounds. yeah. Why any longer yearn for the quiet you enjoy there, or your familiar haunts? Ya, ini ya ayat 56 ya. Oke, saya coba terjemahkan ya, karena bahasa Inggrisnya agak sulit ya, karena dia terlalu literal ke Yunaninya ya. Ya, tapi saya coba terjemahkan. Ya, waktu kamu sudah menganggap hina hal-hal yang sifatnya luar, hal-hal yang sifatnya eksternal, ya, dan di luar tujuan dari moralmu, dan kamu tidak mengklaim, tidak menganggap apapun dari hal-hal yang di luar itu sebagai milikmu, melainkan hanya kemampuanmu untuk benar dalam hal penghakiman, ya, penilaian, dalam pemikiran, dalam memilih, dalam mengingini atau berkehendak, dan dalam menghindari. Ya. Jadi maksudnya, kalau kamu sudah tidak menganggap hal-hal yang di luar dirimu, tapi hanya menganggap penting hal-hal yang berkaitan dengan dalam dirimu, kemampuanmu untuk menghakimi, berpikir, dan lain-lain itu ya, kita lanjutkan, maka tidak akan lagi ada kesempatan untuk pujian, tidak ada lagi pentingnya pujian, dan tidak ada lagi pentingnya eh, roh kerendahan. Ya, kenapa kamu terus-menerus menginginkan mendambakan ketenangan yang kamu nikmati di sana atau yang sudah kamu biasakan? Nah, kira-kira begitu ya, terjemahannya agak messy tapi kira-kira gitu. Ya, gini, filsafat Stoik ya, itu berfokus pada hal-hal yang di dalam diri yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Kemampuan kita untuk menilai, kemampuan kita untuk berpikir dan lain-lain. Filsafat Stoik juga menganggap tidak penting hal-hal yang di luar diri kita, yang eksternal, yang tidak dapat kita kontrol. Itu nggak penting. Ya, orang lain itu juga nggak penting ya, karena kita nggak bisa kontrol pemikiran orang lain. Ya. Maka kalau kita hanya fokus yang di dalam diri,
dan tidak fokus dengan apa yang di luar diri, pujian sudah tidak penting lagi. Ya, karena pujian itu berasal dari luar. Oke. Tapi di satu sisi, filsafat Stoik juga akhirnya menganggap bahwa tidak penting lagi untuk merendahkan diri, merendahkan hati. Kenapa? Karena merendahkan diri atau merendahkan hati itu artinya apa? Mengutamakan orang lain. Kan kita sudah tidak peduli dengan hal-hal eksternal, hal-hal di luar diri kita. Jadi nggak perlu juga untuk mengutamakan mereka. Jangan pedulikan mereka. Ya. Nah, makanya di satu sisi filsafat Stoik seakan-akan apa ya? Seakan-akan sangat positif ya. Oh, tidak perlu lagi pujian, tidak perlu lagi validasi dari luar. Oke, di satu sisi. Tapi di sisi lain, tidak perlu lagi memikirkan kepentingan orang lain. Tidak perlu lagi, apa istilahnya, merendahkan diri di hadapan orang lain. Ya, akhirnya semuanya akan berpusat pada diri sendiri. Ya. Nah, makanya siapa di sini yang punya pandangan stoik ya? Saya nggak bilang seluruh hal dalam stoicisme itu salah. Ada memang beberapa poin yang dia paralel, ya, sejajar dengan yang Alkitab ajarkan. Tapi di beberapa poin dia bertentangan dengan Alkitab ajarkan. Ya. Kemudian ada orang yang mengutip ya Kisah Para Rasul 17, di situ Paulus katanya mengajarkan stoicisme. Baca baik-baik ayatnya ya. Kita nggak akan sempat bahas di sini, tapi di situ dia bersoal jawab, berdebat dengan filsuf Stoa, ya, bukan mengkonfirmasi. Di situ dia berapologetik dengan filsuf Stoa. Oke. Jadi dalam filsafat Stoik ya, kerendahan hati itu adalah hal yang negatif karena kalau kamu rendah hati artinya kamu masih peduli sama orang lain. Masih pikir-pikir orang lain, masih pikir-pikir hal yang eksternal. Ngapain kamu pikiran orang lain? Ya, mau mereka menganggap kamu apa? Bodoh amat. Yang penting adalah dirimu sendiri. Ngapain kamu mementingkan kepentingan orang lain? Rendah hati. Wow, ternyata ada cara pandang yang menganggap kerendahan hati itu buruk. Tapi di zaman modern masih ada nggak yang berpikir seperti ini? Jujur aja. Coba menurut Bila ada nggak di zaman modern yang masih berpikir seperti ini? Ya banyak. Banyak ya. Walaupun nggak secara sadar stoik gitu ya mungkin Oh ya. iya. Iya. Emangnya dia siapa? Ya kan? Ya itu ya. Ya, kalau saudara masih berpikir seperti itu ya, itu bertentangan dengan pendapat Alkitab ya. Pendapat Alkitab kerendahan hati itu adalah sebuah hal yang baik, kebajikan, virtue, kelebihan ya. Dalam pandangan yang non Alkitabiah, kerendahan hati itu artinya kamu lemah. Hati-hati itu. Oke. Nah, kita kembali Bil ke ayatnya Bil. Ke ya, ayat 3b tadi ya. Nah, bagaimana cara Paulus mengkonkretkan kerendahan hati itu ya? Paulus bilang rendah hati itu adalah menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Oke? Jadi kalau kamu ngerasa diri penting, ngerasa diri ya semuanya ini aku utamanya, enggak, orang lain lebih utama, orang lain yang lebih penting. Tapi sebaliknya orang lain itu harus berpikir begitu tentang kita. Si orang lain itu harus berpikir kita yang lebih utama, kita yang lebih penting. Poinnya adalah harus saling ya. Dalam bahasa Yunaninya tadi harus saling ya. Karena kalau cuma satu pihak yang berpikir seperti ini, yang terjadi adalah abuse ya. Ya, saya diskusikan ini dengan teman dekat saya ya yang sebentar lagi akan jadi istri saya. Ya dia bilang, kalau kalau mementingkan orang lain, menganggap orang lain lebih utama itu yang melakukan hanya salah satu pihak, yang jadi pihak yang satunya keenakan, merasa jadi raja dia nanti. Ya, tapi kalau dua-duanya saling menganggap lebih penting, di situ baru terjadi persatuan ya. Yang A bilang, enggak ah, kamu yang lebih penting. Yang B bilang, enggak ah, kamu yang lebih penting ya. Yang satu nunduk, yang satu lebih nunduk lagi. Enggak mau kalah, yang satu lebih nunduk lagi. Itu ya. Jadi ini harus dilakukan saling. Ya, jangan satu pihak. Ya. Oke, lanjut Bill, ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Iya, ya. Jangan tiap-tiap orang hanya fokus pada faktor internal, tapi faktor eksternal juga. Kira-kira kalau gitu, kalau kita mau melawan pendapatnya Stoik ya, perhatikan juga kepentingan orang lain. Gak bisa, gua ya gua. Orang lain gua nggak bisa kontrol, jadi nggak perlu gua. Itu ada benernya di situasi tertentu, bisa saya bilang gitu. Tapi kalau itu jadi prinsip utama, wow betapa sombongnya itu. Betapa sombongnya itu. Ya, betapa egoisnya itu.
ya. Contoh ya, pelajaran sekolah Sabat itu di hari Senin itu ya bilang ya, dalam hal mendengar ya. Kalau kita nggak mementingkan kepentingan orang lain, kita cuma mau ngomong, cuma mau kasih pendapat, ya, nggak mau dengar sudut pandangnya orang lain apa. Tapi kalau kita pentingkan kepentingan orang lain, kita pengen tahu, emang sebenarnya dari sudut pandang dia gimana sih? Kita dengar dulu perspektifnya dia. Oh gitu maksudnya. Jadi nggak salah paham, ya. Bodoh amat dia mau pikir apa. Sebentar aku jelasin dulu. Aku nggak mau dengar omonganmu. Terus kita yang jelasin, ya. Karena yang penting adalah kemampuan internal kita untuk menilai, untuk berpikir, Hmm. ya. Ini salah satu contoh. Dalam hal lain juga termasuk ya. Dan dalam konflik itu kan sebenarnya kalau banyak orang yang makin mau mendengarkan sebenarnya banyak sekali konflik yang bisa selesai kan. Kalau Hmm. mau dengar sudut pandang orang lain ya. Jadi ini awalnya ya. Dan eh, nanti kita akan melihat ya eh, satu contoh kerendahan hati yang paling luar biasa yaitu Yesus sendiri ya. Tapi sampai di sini kita cukupkan dulu. Silahkan Bill tanggapannya. Eee, Mungkin menurut saya hal yang menantang untuk ini adalah biasanya kita mau ekspektasi itu kita dulu. Maksudnya apa? Kan harus saling merendahkan hati nih, merendahkan diri. Kamu dululah yang merendahkan diri, baru saya yang merendahkan diri. Jadi salingnya memang saling sih, tapi kamu dulu. Sama kayak mau mendengar, "Oh, saya mau mendengar, tapi kamu dengerin saya dulu." Atau mau saling meminta maaf, "Oh iya, ya tapi kamu maafin saya dulu, baru saya mau maafin kamu." Ya, menurut saya walaupun kalau kayak gitu konfigurasinya, ya nggak akan selesai ya. Itu malah bukan Betul. kerendahan hati ya. Jadi kerendahan hati itu bukan berarti, dilibatkan kepada salingnya, itu kan adalah idealnya gitu ya, maksud saya. Itu kan idealnya. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau dua-dua satu pihak berpikir, "Kamu dulu, baru saya." Artinya kalau semuanya masih punya ego untuk bahkan merendahkan hati, berarti bukan merendahkan hati gitu kan. Hmm. Nah, itu menurut saya yang menjadi tantangan ya. Kayak misalnya kita ada masalah, orang ini bersalah sama saya, ya, eee, yang susah dilakukan adalah orang yang disakiti yang malah menghampiri dulu gitu kan. Atau orang yang Hmm. menyakiti. Kalau orang menyakiti mungkin dia aware gitu. Tapi yang susah adalah kalau yang aware tuh cuma satu pihak aja. Nah, dia punya kebesaran hati nggak untuk merendahkan hati, meminta klarifikasi misalnya, atau tanya, atau apa. Nah, itu kan susah ya. Dan di saat yang sama dia, atau kita, atau siapapun yang melakukan itu, mengemban resiko untuk tidak saling merendahkan hati. Malah nanti setelah kita mau merendahkan hati, malah yang tadi Mas Henderson bilang, malah abuse gitu ya. Hmm. Nah, itu menurut saya yang menjadi tantangan, apalagi dalam hidup berjemaat ya. Karena kadang manusia itu ya termasuk saya mungkin kadang-kadang nggak berpikir gitu. Logikanya kan ini kan ayat ini kan untuk jemaat. Berarti kan harusnya Hmm. jemaat itu melakukan ini. Ya. Nah, kadang-kadang jemaat itu berpikir, kita nih berjemaat atau kita di gereja atau dimanapun kita seharusnya, itu tuh melakukan sesuatu karena ya karena itu mungkin elok aja, tanpa ada dasar Alkitabiah gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau orang yang merendahkan hati kita take it for granted. Take it for granted itu apa ya Ya. definisinya? Ya. Kayak Ya memang dia orangnya begitu, iya baguslah. dia memang orangnya kayak gitu. Padahal kita nggak Seakan-akan bukan semua orang harus begitu, padahal semuanya harus begitu kan? iya, padahal kan kita nggak tahu, jangan-jangan dia orangnya bukan kayak gitu, tapi dia berusaha untuk Hmm. menjadi orang yang apa yang ditulis di Alkitab gitu kan. Iya. Lalu dari sanalah muncul timbul sakit hati, "Wah saya udah selama ini gini, ternyata orang gereja nggak ada yang kayak gini." Nah bisa jadi, gitu kan. Hmm. Jadi kita terlalu take it for granted orang yang berusaha mau melakukan yang ini yang mau dilakukan, malah ditindas Iya. kan. Nah itu yang berbahaya sih menurut saya. Jadi harusnya semuanya punya motivasi yang sama kayak gini gitu kan. Mhm. Itu sih kalau dari saya. Iya. Ya, jadi yang kita bisa ambil dari apa refleksi Bill ini mulailah dari diri sendiri gitu ya. Iya, Mulailah dari diri sendiri. Oke, terima kasih Bill. Kita lanjutkan ke ayat 5. hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke, ya. Paulus bilang, hendaklah kita semua jemaat ya, terutama jemaat Filipi tapi kita juga ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Oke. Jadi pikiran kita harus sama dengan pikiran Kristus, perasaan kita harus sama dengan pikiran Kristus, dengan perasaan Kristus. Ya. Memangnya bagaimana pikiran dan perasaan Yesus? Ya. Dalam inkarnasinya, dalam penjelmaannya jadi manusia, ya, Yesus itu adalah orang yang rendah hati. Ya. Yesus itu adalah orang yang taat. Ya. Maka kalau dikatakan menaruh pikiran dan perasaan dalam Yesus, berarti kita menjadi rendah hati juga seperti dia. Kita menjadi taat juga seperti dia. Ya. Nah, jadi mulainya semuanya di pikiran dulu. Ya. Nggak mungkin tiba-tiba muncul tindakan rendah hati kalau bukan dari pikiran rendah hati dulu. Ya. Nah, ini poin pentingnya Paulus ya. Pikirkan Yesus dulu, setelah pikiranmu benar, nanti sikap untuk mementingkan orang lain itu akan muncul. Ya, tapi kalau kita dari awal mulai dari mau melakukannya dulu tanpa memikirkan Yesus dulu, di situ kita gagal. Ya, oke. Ada satu kutipan yang sangat baik, Bill, dari penuntun guru ya. Tolong tampilkan penuntun guru di bagian pola pikir seperti Kristus. Masih ke bawah. Pola pikir seperti, ya itu ya. Dibaca di paragraf yang kedua dari bagian ini. Ini ya. Ya, Oke. Para sarjana memperdebatkan apakah istilah ini dalam Filipi 2 ayat 5, pikiran ini New King James Version, ya, mengacu pada kerendahan hati yang disebutkan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4, atau kelemah lembutan Yesus, seperti yang ditunjukkan oleh sikapnya yang digambarkan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Jadi sebelumnya atau setelahnya gitu ya. ya, Dalam kedua kasus tersebut, Yesus berdiri sebagai standar untuk ditiru. Seperti yang dikatakan Tom Wright, setiap orang harus fokus pada sesuatu selain diri mereka sendiri, dan sesuatu itu adalah Yesus Kristus sendiri, Raja, Tuhan, dan kabar baik yang telah datang untuk mengambil alih dunia dalam namanya. Wright, Paul for Everyone, The Prison Letters, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. ya, London Society for Promoting Christian Knowledge, 2004. ya. Penerbit dan tahunnya dibaca juga ya. Oke, ini adalah kutipan dari seorang teolog yang sangat besar ya dalam studi perjanjian baru ya. Bill juga tahu ini, N.T. Wright ya. Right. Ini adalah N.T. Wright ya. Dia dapat PhD-nya dari Oxford, saudara-saudara. Dan dia adalah seorang Protestan, lebih tepatnya dia adalah seorang pendeta dari gereja Anglikan ya, Inggris ya, Church of England itu ya, Anglikan. Nah, tadi kan ada pertanyaan ya. Pikiran ini yang dimaksud adalah pikiran rendah hati menurut ayat sebelumnya atau pikiran rendah hati menurut ayat sesudahnya, yaitu Hmm. pikiran kerendahan hatinya Yesus di ayat sesudahnya. Ya. Hmm. Kalau dari penjelasan N.T. Wright ya, itu adalah ayat sesudahnya kan. Ya. Jadi pikiran kerendahan hati yang harus diteladani adalah pikiran kerendahan hati Yesus yang ada di ayat sesudahnya, maka bisa melakukan yang ada di ayat sebelumnya. Itu ya kira-kira ya. N.T. Wright bilang, setiap orang itu harus fokus ya pada sesuatu selain diri sendiri. Dan yang harus kita fokuskan adalah Yesus. Ayo, siapa yang bilang kita hanya harus fokus pada internal? Harus fokus pada yang di luar diri. Fokus utamanya Yesus dulu, baru diri dan sesama. Iya, ya. Fokus kepada Yesus ya sebagai raja kita, Tuhan kita, ya. Injilnya itu yang mengubahkan kita, ya. Baru mengubahkan internal kita dan eksternal kita dengan sesama. Sekarang apa fokus kita? Ya, apakah diri sendiri? Lalu ada yang bilang, saya nggak fokus ke diri sendiri kok. Iya, fokus ke luar diri. Tapi luar dirinya apa? Apakah budaya populer? Ya sama juga ya. Dalam budaya populer ya, kesombongan itu di-endorse. Kesombongan itu di-endorse. Ya, flexing gitu ya. Achievement, pencapaian. Ya kan? Ya. Apa yang sekarang sedang kita fokuskan? Diri sendiri kah? Budaya populer yang kita terima dari media? Ya? Atau fokus pada Yesus? Ya. Sebentar lagi kita akan belajar Yesus itu bagaimana di ayat selanjutnya ya. Tapi sampai di sini dulu Bil tentang fokus ya. Silahkan Bil tanggapannya. Iya, dan sebenarnya kan
Ya bukan saya nggak mau mengatakan bahwa stoik itu ajaran setan. Aku sebenarnya mau bilang itu. Ada yang Iya, benar sebagian. tapi kan maksudnya motivasi egosentris ini kan adalah adalah ajaran setan. Nah, itu maksudku. Hmm, ya. Whether Semuanya itu dari dalam diri semuanya, iya, ya. whether itu ada di stoik atau ada di filosofi Yunani yang manapun, tapi sebenarnya kan itu kan ajaran setan ya, egosentris ya. Nah, dan sebenarnya kalau kita bilang fokus, oh ya fokus saya di luar. Tapi di luarnya apa? Di luarnya itu misalnya tadi budaya populer atau orang lain gitu ya. Hmm, Tujuannya apa? Kan untuk memuaskan diri kita juga. Berarti ya sama aja, egosentris juga. iya. Jadi sebenarnya bisa kita bilang apapun selain Tuhan Yesus in a sense itu egosentris. Hmm, Karena itu memuaskan memuaskan diri kita gitu kan, keinginan kita. Tapi kalau ditanya keinginan Tuhan Yesus apa, berarti kan bukan keinginan kita kan. ya. Nah, dan itu kan yang sulit kan sebenarnya. Nah, jadi menurut saya itu mungkin maksudnya si N.T. Wright ini ya. Mhm, Eee, di saya pernah berapa tahun yang lalu, lah udah lama banget lah, saya nonton TED Talk. Ada yang tahu TED Talk nggak? TED Talk tahu lah ya, ya? TED Talk tahu. TED Talk itu saya lupa siapa, tapi udah lama banget. Di salah satu TED Talk itu dia bilang bahwa pemakalahnya itu bilang bahwa sebenarnya semua orang itu, adalah pecandu. Aku kayak Mhm, udah pernah share ini ke dirimu kan, Yan? iya. Semua orang itu adalah pecandu, semua orang itu adalah addicted. Cuma masalahnya pecandu terhadap apa? Hmm, Jadi ada yang bercandu terhadap pekerjaannya, ada addicted kepada orang, ada addicted kepada substance gitu ya, narkoba in literal sense, atau terhadap yang lain, aktivitas atau apapun. Nah, dalam hal ini sebenarnya Tom Antina juga bilang sebenarnya semua orang itu ada yang difokuskan gitu kan. Cuma kamu fokusnya mhm, kemana? Gitu kan. Apakah ke dirimu sendiri atau ke sumber fokus yang nggak bisa salah, yang bahkan akan memuliakan diri kita sendiri gitu, yaitu Yesus. Nah, itu kan sumber fokus yang menguntungkan sebenarnya. Di mana sumber fokus yang lainnya itu mayoritas merugikan atau ada dampak buruknya, paling tidak, gitu ya. Mungkin itu, Mas Hansen. iya. Ya memang fokus pada diri sendiri ya, itu pada dasarnya penyembahan berhala ya. Hmm, Menyembah diri sendiri, self worship ya pada ujungnya ya. Jadi itu sangat bahaya. Oke, ada kutipan Bill yang mau disampaikan? belum. Belum ada ya. Oke, sebelum kita lanjut ke ayat 6 ya, saya mau sampaikan sedikit pengantar tentang musik gereja. Mungkin saudara kaget ya. Tapi ini ada hubungannya dengan musik. Oke, tolong Bill tampilkan Efesus 5 ayat 19. Efesus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Oke, Efesus itu adalah surat penjara juga kan? Ya, Hmm. jadi dia ditulis di tempat yang sama dalam waktu yang kira-kira sama dengan surat Filipi. Ya. Di surat Efesus Paulus bilang, ya, seorang dengan yang lain itu harus saling berkata-kata dalam mazmur. Oke, jadi dalam abad pertama ya, pada abad pertama itu sudah ada kebiasaan jemaat untuk menyanyikan mazmur. Ya, mazmur itu dari perjanjian lama maksudnya ya, dinyanyi-nyanyikan gitu ya. Nah, selain itu mereka juga sudah punya kebiasaan untuk menyanyikan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Oke, jadi dalam liturginya mereka selain melantunkan menyanyikan mazmur, mereka juga udah punya kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya, mereka udah punya himne, kidung puji-pujian itu himne, nyanyian rohani itu ya mungkin lagu spesial atau apa gitu mungkin ya, kayak gitu. Oke, sekarang coba kita bandingkan dengan Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, lagi-lagi ya. Paulus memerintahkan jemaat supaya apa? Saling menegur, saling mengajar, saling menegur, ya. Nah, format pengajaran dan format penegurannya itu
ada dalam Mazmur, ya. Jadi dari Mazmur Perjanjian Lama dinyanyikan, ada juga dalam puji-pujian atau himne dan nyanyian rohani, lagu rohani, ya. Nah, di sini terbukti lagi bahwa di zaman itu di abad pertama orang Kristen tuh sudah punya himne. Itu terbukti lagi di Kolose, ya, yang mana ini juga surat penjara juga, ya. Dan perhatikan fungsinya himne itu apa? Fungsinya himne adalah media pengajaran, ya. Jadi kalau ada kebenaran-kebenaran rohani yang ada di Alkitab, ya, selain itu dikhotbahkan, bisa juga dijadikan lagu dan itu jadi pengajaran. Lalu kita bertanya, ada nggak contoh himne dari abad pertama? Contoh himne dari abad pertama. Ada beberapa, ya. Misalnya di surat Kolose sendiri itu, ya. Kolose 1 ayat, ya, ayat 15 sampai 20, ya. Itu adalah himne, ya. Itu adalah himne yang dikutip oleh Paulus dalam suratnya. Kemudian ada juga 1 Timotius 3 ayat 16, ya. Itu juga adalah himne yang ditulis yang dikutip Paulus dalam suratnya. Tapi yang mungkin kita nggak notice adalah pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Itu sebenarnya adalah himne juga, ya. Jadi ini adalah himne yang sudah ada sebelum Paulus menulis surat ini, ya. Himnenya sudah dinyanyikan di jemaat di mana-mana dalam ibadah liturginya. Waktu Paulus mau menasehati jemaat tentang kerendahan hati, Paulus mengutip himne ini. Paulus mengutip lagu ini, ya. Jadi ini uniknya Paulus, ya. Kalau kita mau menasehati orang, ya, bisa juga kita nasihati pakai lagu, ya. Ya. Jadi saya dapat cerita, ya, dari teman dekat saya lagi-lagi, ya, yang sebentar lagi jadi istri saya, ya. Dia bilang dulu waktu kecil setiap kali dia nakal, ya, orang tuanya akan menasehati dia dengan menyanyi, ya, dinyanyikan lagu-lagu rohani yang menegur kenakalan dia itu, ya. Misalkan dia ribut di gereja, dinyanyikanlah lagu, lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Itu lagu digunakan untuk menegur, ya. Lagunya udah ada dari sebelumnya, tapi sengaja dinyanyikan saat itu untuk menegur. Ini adalah lagu yang udah ada sebelumnya, tapi sengaja Paulus kutip lagu ini di suratnya supaya jemaat sadar. Ini lagu udah sering kamu nyanyikan loh, ya. Kalau kamu pahami lagu ini baik-baik, kamu nggak akan mungkin sombong lagi. Itu maksudnya, ya. Ya. Pembahasan lebih detailnya itu ada di satu karya akademik, ya. Coba tolong tampilkan, ya, Bill. Ya. Dalam buku yang judulnya adalah A Hymn of Christ, ya, himne tentang Kristus, ya, ditulis oleh Ralph Martin, ya. Jadi Ralph Martin ini pakar Perjanjian Baru, eh, ya, dia PhD-nya itu S3-nya doktornya dari Cambridge, ya. Dan aliran dia adalah Protestan Evangelical, ya. Protestan Evangelical, ya. Ya, tolong tampilkan daftar isinya, Bill. Ya. Dia membahas itu secara lebih detailnya di bab 2, ya. Dia dari halaman 24 itu, ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 dalam bentuk sastranya, ya. Jadi secara bentuk sastra ini adalah himne, ya. Oke. Mungkin lain waktu kita bisa bahas lebih dalam lagi secara musiknya, ya. Ya. Tapi pelajaran kita fokusnya bukan ke sana, tapi saya pengen sekali untuk menyampaikan bagian ini, ya, meskipun hanya menyinggung, ya. Oke, sampai di sini, Bil. Ada tanggapan? Tidak. Belum? Ya, oke. Kalau gitu kita baca ayatnya, ya. Filipi Ya. 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, jadi ini informasi pertama yang kita dapat dari himne ini tentang Yesus, ya. Ya, kita nggak tahu nadanya gimana. Ya. Tapi liriknya begini. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kita baca Bil bahasa Yunaninya. Ya, ayat 6, ya. Os, ya, yang mana en morphetheu, ya, yang mana dalam morphe
Morfe Allah ya, huparchon ya, dia ada gitu ya. Jadi perhatikan kata yang diterjemahkan sebagai rupa dalam bahasa Yunani adalah morfe, morfe ya. Nah, apa maksudnya morfe? Maksudnya rupa ya. Ini bicara tentang sesuatu yang menjadi bagian dari sisi diri seseorang, yang menjadi bagian dari identitasnya ya. Kodratnya dia, naturnya dia, hakikatnya dia itu morfe. Ya. Ya, saya, Bill dan semua saudara-saudara, morfenya itu adalah morfe antropon, ya, rupa manusia, ya, secara fisik manusia, secara hakikat, secara kodrat, secara natur manusia, gitu ya. Yesus morfenya itu adalah morfe Allah, morfe Tuhan. Ya berarti dia adalah Tuhan itu maksudnya. Dia adalah Tuhan ya. Kalau ada ya kita bilang seseorang ya, kita bilang aja seseorang, kalau ada seseorang ya, dia punya kodrat hakikat Tuhan, ya dia berarti Tuhan, itu maksudnya. Ya. Nah, tapi bagi Yesus ya, keilahiannya tadi itu tidak harus dipertahankan. Artinya apa? Bisa dia lepaskan, dia mau melepaskannya. Ya, dilepaskan menjadi apa? Menjadi manusia, menjadi manusia. Oke, jadi Yesus Tuhan merendahkan diri menjadi manusia. Ini ya poinnya ayat 6 ya. Lanjut Bil. Ayat 7. 7. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke. Tadi Yesus sebagai Tuhan merendahkan diri sebagai manusia. Apakah sudah cukup? Oh, enggak, ya kata Yesus. Masih bisa lebih rendah lagi. Manusia kan ada manusia yang tuan, ada yang hamba. Yesus ambilnya sebagai hamba. Jadi bukan hanya Tuhan menjadi manusia, manusianya pun manusia hamba. Turun lagi levelnya. Ya. Nah, kita lihat bahasa Yunaninya, Bil. Oke. Ya. Ayat 7 ya. Allah tetapi melainkan eavton dirinya sendiri ekenosen ya dari kata kenoo ya, ekenosen itu mengosongkan diri, morfen dulu, doulo, morfen doulo, lavon. Morfen itu bentuk, doulo itu dari kata doulos artinya hamba, ya. Bentuk hamba labon dia mengambilnya, ya. Dari lambano itu yang mengambil ya. Jadi melainkan mengosongkan dirinya sendiri, ya. Berarti mengosongkan ketuhanannya tadi kodrat kodrat itu ilahinya tadi, ya. Hakikat ilahinya tadi menjadi bentuk hamba, menjadi bentuk hamba, ya. Dan hamba itu adalah terjemahan yang diperhalus ya. Karena hamba itu kita bisa berpikir ada hamba itu adalah hamba yang dibayar, ya kan? Ini sebenarnya bisa diterjemahkan juga sebagai budak. Ya, budak lah kalau budak itu dia bukan hamba yang dibayar ya, dia dieksploitasi gitu kan. Ya, dia adalah milik properti dari tuannya itu kan budak ya. Nah, itu. Ya, jadi sudah dua level turunnya ya. Kita lanjutkan Bil, ayat 8. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oke. Ternyata bagi Yesus sudah merendahkan diri dari Tuhan menjadi manusia, menjadi hamba. Itu sudah sangat rendah. Bisa nggak lebih rendah lagi? Bisa. Mati. Oh mati, itu sudah paling rendah. Masih bisa lebih rendah lagi. Matinya di kayu salib. Ya, jadi yang rendah dari yang paling rendah itu diambil. Ya, dari Tuhan menjadi manusia. Apakah cukup menjadi manusia? Enggak cukup. Manusianya harus menjadi budak. Apakah cukup menjadi budak? Enggak. Lebih rendah lagi, budak yang mati. Apakah cukup menjadi budak yang mati? Enggak cukup. Budak yang mati di kayu salib yang hina itu. Sebegitulah dia merendahkannya. Level kerendahannya itu tidak habis-habis. Padahal di awalnya kodrat alaminya apa? Setara dengan Allah, artinya adalah Allah sendiri. Ya, itu. Kalau kita melihat apa hal yang kita anggap sebagai
milik kita yang harus dipertahankan? Jabatan ketua jemaat, jabatan diakon, jabatan di perusahaan, ketua RT, ya, jabatan presiden mungkin harus dipertahankan jadi 3 periode. Contoh kalau ada yang seperti itu ya, di negara mana mungkin saya nggak tahu. Ya, oh kalau nggak bisa 3 periode ya udah, kalaupun saya nggak jadi minimal keluarga saya yang jadi, misalnya anak misalkan gitu. Ya, kita anggap itu wajar loh. Saking kita udah immerse sama sama budaya populer di sekitar kita, kita udah anggap itu wajar sampai ada yang bela loh. Ya wajar namanya politik seperti itu. Dan oke kalau wajar bagi orang tidak percaya iya, tapi kita dukung. Ya. Mhm. Sikap kayak gitu kalau di gereja jadinya gimana? Nggak bisa kalau dia nggak jadi ketua jemaat. Oh nggak terima dia. Mhm. Nggak terima kalau nggak dapat majelis. Nggak terima. Ya. Yesus ya dari kealahannya tidak dipertahankan dan turunnya levelnya nggak 1 2 level, terus terus menerus menurun. Ya dari Allah jadi manusia aja itu udah nggak terbayang seberapa turunnya itu. Ya, teruskan. Jadi lebih rendah dari kita kan? Kita bukan Mhm. budak. Kita bukan budak. Kita nggak mati di kayu salib ya. Artinya bukan hanya menurunkan diri selevel kita, di bawah kita turunnya. Saudara bayangkan itu. Ya. Kita coba ya bandingkan dengan latar belakang Greko-Roman abad pertama ya. Ada satu orang filsuf yang suka mencibir kekristenan ya, namanya adalah Celsus ya. Tolong tampilkan tulisan dari Celsus. Jadi Celsus ini menulis buku ya judulnya adalah A Discourse Against the Christians. Sebuah diskursus, sebuah pemikiran melawan orang Kristen ya. Ini tulisan dia. Ya, diterjemahkan oleh Joseph Hoffman ya, seorang sarjana Romawi Yunani kuno ya. Oke, tolong ditampilkan Bill di halaman 107 ya di bukunya atau 110 di PDF-nya. Ya, di situ sudah ada bagian yang saya tandai. Ya, Celsus bilang begini dalam mengkritik kekristenan ya, untuk membuktikan bahwa Tuhan akan menderita ya. Itu adalah hal yang tidak punya dignity, tidak punya martabat gitu ya kira-kira Bill ya, tidak punya martabat, tidak punya kehormatan. Ya, hanya karena orang Kristen mengklaim bahwa itu sudah dinubuatkan. Ya. Ini bukan pendapat saya, ini pendapat dia. Dia kan melawan Kristen ya. Lalu dia bilang, si Kelsus bilang, Tuhan tidak menderita dan Tuhan tidak bisa dipermalukan, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi bagi pandangannya Kelsus ya, ajaran Kristen ini nggak masuk akal. Kristen mengajarkan bahwa Tuhan itu merendahkan diri sampai menderita sampai dipermalukan. Tuhan kan maha tinggi. Tuhan tuh kan jauh di atas manusia. Kok bisa Tuhan menderita? Kok bisa Tuhan dipermalukan? Tuhan macam apa yang orang Kristen sembah ini? Ya, kalau saudara pernah dengar, Tuhan kok disalib? Nah, ada yang pernah bilang gitu kan? Mirip lah sama ini. Ya mirip sama ini. Ya, kalau Tuhan lahir bidanya siapa katanya gitu kan? Ada yang pernah bilang gitu juga ya. Ya, tapi pada dasarnya dia memang tinggi, dia memang Allah. Jadi kita nggak perlu ragu kalau dia memang yang maha tinggi. Dia yang menurunkan dirinya sendiri, mengosongkan dirinya sendiri. Itu yang terjadi sebenarnya. Ya, jadi jangan bingung Tuhan kok rendah. Enggak, dia tinggi tapi dia merendahkan diri itu poinnya. Ya. Jadi Tuhan menderita itu bukan karena dia layak menderita, enggak layak sebenarnya. Tapi dia yang memutuskan untuk mengosongkan diri sampai menderita. Ya, dia tanpa pamrih, dia nggak mau memanfaatkan keilahiannya untuk kepentingan diri kan, demi menggantikan kita, demi menebus kita. Ya. Bukan dia rendah, dia memilih jadi rendah. Itu poinnya. Malu nggak kita begitu dengar ini? Ya, dengan segala macam ketinggian-ketinggian kita ya, termasuk saya sendiri juga. Malu nggak kita? Ya, makanya Paulus bilang, ingat himne ini. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mempraktekkan ini? Ya kan? Bagaimana kita bisa mengosongkan hati kita dari segala kesombongan? Bagaimana kita bisa mengutamakan orang lain, mengabdikan hidup kita untuk membantu orang lain tanpa abuse tapi artinya orang lain juga harus mengutamakan kita sebaliknya. Gimana secara praktek? Ya, Roh Kudus yang akan memampukan. Ya, Roh Kudus ya, Efesus 4 ya. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Makanya kita harus yang pertama sadar kesalahan, yang kedua berdoa, baru yang ketiga berlatih ya. Kerendahan hati itu harus dilatih. Dalam latihan itu berhasil karena Roh Kudus yang menuntun.
Ya, sampai di sini Bil, silahkan tanggapannya sebelum kita masuk yang lebih filosofis ya. Iya, eee, dan sebenarnya kan balik lagi kan, pernyataan kayak gini kan sebenarnya adalah bentuk dari keegoisan. Maksudnya Eee, kalau kita pernyataan Kelsus maksudnya. iya, pernyataan Celsus Ya, adalah bentuk oke. dari keegoisan sebenarnya, menurut saya ya. Hmm, oke. Karena dengan dia bilang Tuhan itu tidak bisa merendahkan diri atau Tuhan itu tidak bisa, eee, menjadi hamba, berarti model ketuhanannya adalah Tuhan yang tidak bisa berkorban, yang Hmm, hanya meminta, 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 dan, sebagai penganut ajaran agama kita hanya memberi, memberi, memberi. Lalu ekspektasi yang sama juga kita berlaku, jadinya Tuhan itu hubungan dengan Tuhan itu adalah transaksional. Sudah memberi, ya. dapat, memberi, dapat. Jadi di kacamata mereka Tuhan itu dengan pamrih, manusianya juga dengan pamrih memuji Tuhan. Karena kan pingin dapat. Iya Ya, dong. ya. Dan itu kalau bukan keegoisan apalagi. Hmm, hmm, Jadi hmm. sebenarnya ini bentuk lain dalam keegoisan aja. Karena model ketuhanan yang bagi dia mungkin terlihat agung, mungkin terlihat apa ya, kaya, terlihat mulia, tapi sebenarnya transaksional menurut saya. Hmm. Coba dibandingkan dengan kacamata kekristenan dalam hal ini Yesus. Yesus boro-boro transaksional, dia udah mau mati dulu bahkan sebelum dosanya ada gitu kan. Kita mengatakan itu kan berarti bukan transaksional itu udah jaminan itu namanya asuransi gitu ya. Hmm. Nah, dalam tanda kutip orang bodoh mana yang mau mengasuransi sesuatu yang dia udah tahu itu akan terjadi. Dia itu adalah orang yang penuh dengan pengorbanan. Dan model Tuhan itu yang layak disembah sebenarnya, menurut saya. Karena bagaimana mungkin Tuhan yang mulia mengajarkan kepada kita, kamu nggak boleh sombong. Tapi dia ekspektasi kita hubungan transaksional dengan dia. Nah, berarti itu Ya, mah itu mah ya. kita bisa bilang, wah enakan lu gitu kan. Enakan lu, coba lu jadi kami. Nah, kalau kita punya model Tuhan yang seperti Celsus ini, eh, sampaikan kira-kira gimana? Apakah kita mau menuruti Tuhan dengan sepenuh hati? Ya bisa diperdebatkan. Mungkin kita belum sadar, tapi maksudnya apa filosofi di balik penyembahannya itu kan jadi berbeda, Ya. Hmm, gitu loh. Ya bukan berarti ini saya bilang, dalam arti ada agama lain yang nggak dengan tulus menyembah Tuhannya, itu pasti ada. Tapi coba kita lihat filosofis di balik penyembahan itu kan, itu yang jadi ya. masalah kan. Hmm. Apakah itu hubungan transaksional? Apakah bukan karena dijanjikan ini dan itu? Sedangkan metode Kristus adalah karena saya lebih dulu sudah menjadi hamba, maka kamu harus. Nah, itu kan berbeda. Nah, menurut saya itu sih, dan itu yang membuat kekristenan itu unik dan Ya. membuat Tuhannya Kristen tuh unik. Bukan karena dia jadi manusia, bidannya siapa, bukan itu sebenarnya poinnya. Tapi motivasi apa yang diberikan oleh Tuhannya kepada penganutnya. Itu kan yang menjadi yang menjadi intinya dari agama itu, dari kepercayaan itu maksudnya. Mungkin itu menurut saya. Iya. Eh, ya memang ini ya, kalau apa berbicara tentang menyembah ya, itu bukan kita yang berusaha untuk membeli Tuhan, mencapai Tuhan. Kan enggak Hmm, ya? Ya. Jadi Tuhan sudah terlebih dahulu membeli kita, ya, menggapai kita. Kita menyembah itu sebagai ucapan syukur karena iya, sudah diselamatkan kan itu ya. Nah, sementara mhm, kalau di poin sebaliknya adalah kita yang berusaha menggapai dia gitu ya. Kita yang iya. mengejar dia. Ya, dan itu sama sekali bukan pandangan Kristen. Sayangnya ada orang Kristen yang pola pikirnya gitu. Iya ada. Ada ya. Untuk itu kita belajar surat Filipi ya. Oke. Nah, ini tadi kita belajar tentang kerendahan hati Yesusnya ya. Tapi bagaimanapun Bill, ya, pelajaran ini akan menyinggung tentang Yesus manusia. Kalau manusia seberapa manusia? Kalau Hmm, dia adalah ilahi seberapa ilahi? Apakah 50-50 gitu kan? Terus apakah kemanusiaan dan ketuhanannya ini akhirnya berbeda ya karena tadi mhm, mengosongkan katanya ya kan? iya, Lalu apakah melebur, berbeda atau melebur ya? Ya. Kemudian waktu Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia, apakah manusianya itu yang sama seperti kita punya kecenderungan berbuat dosa atau manusia yang sama seperti Adam sebelum jatuh tidak punya kecenderungan berbuat dosa karena mmm, dua-duanya itu menjadi manusia tetap. jadi manusia. Ini banyak sekali secara teologis, secara filosofis yang sangat
rumit ya, yang tadi saya nggak bahas, saya hanya bahas per ayatnya bagaimana dari sekuens pemikiran kerendahan hati itu ya. Nah, Hmm. gimana Bil tanggapannya tentang pertanyaan-pertanyaan teologis tadi? Iya, tentu apa namanya, ini sebenarnya Mas Hansen udah hint dari pelajaran sahabat lalu ya, bahwa kalau sebenarnya pelajaran ini berhenti sampai di sini, ya kita tetap bisa mengapresiasi pelajarannya. Tapi alangkah baiknya kalau kita lebih mengapresiasi lagi kalau kita tahu apa namanya studi kristologinya ya, itu istilahnya ya, tentang kodrat Kristus. Bagaimana? Karena di pelajaran sekolah sahabat kita itu ada dibahas di hari Kamis, gitu ya. Walaupun cuma hari Kamis, ya kurang dalam. Tapi di sini kita coba coba lebih mendalami ya. Dan ini materinya saya sudah pernah bawa di acara pemuda di jemaat kami dulu. Dan itu 2 sesi. Satu sesinya tuh kayak 1 jam. Gitu ya. Dan saya nggak mungkin tampilkan semuanya, tapi saya tampilkan aja kira-kira ringkasannya seperti apa, dan mungkin nggak semuanya saya bacakan ya, supaya untuk menghemat waktu. Tapi paling nggak saya mau saudara punya catatannya, gitu ya. Dan itu penting kan, supaya bisa review lagi kan, gitu ya. Jadi ini saya akan copy ke sini. Ya, ini saya udah copy dengan semua eh, apa namanya referensinya nanti di bawah ya. Jadi kita mulai dari sini ya tadi yang punya Mas Hasan. Atau ini saya skip aja lah biar biar. Nah, Biar rapi ya formatnya. ya. Nah, pertama adalah kita harus bahas inkarnasi dulu karena itu mulainya dari situ, gitu ya. Inkarnasi. Bagaimana pandangan orang Advent tentang inkarnasi bila dibandingkan dengan kekristenan lainnya, gitu ya. Nah, membahas kodrat ini ada banyak kemungkinan, ada banyak pendapat. Pendapatnya misalnya dia bilang Kristus itu sebenarnya 2 pribadi. Jadi satu manusia, satu Allah dalam satu tubuh. Ada yang bilang Hmm. itu. Ada yang bilang juga dia itu satu pribadi, tapi cuma punya satu kodrat ilahi aja, atau cuma punya satu kodrat manusia aja, gitu. Tapi ada juga yang bilang kodrat ilahi dan kodrat manusia itu dilebur atau digabungkan, gitu ya. Nah, perdebatan ini udah dari awal lah ya, oleh sejarah gereja dari bapak-bapak gereja. Dan di salah satu konsili, konsili Chalcedon itu tahun 451 Masehi, itu menyusun sebuah pernyataan. Pernyataan itu kira-kira begini, benar Kristus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia, bahwa ia memiliki 2 kodrat dalam satu pribadi, dan bahwa perbedaan kodrat tidak berarti hilang oleh kesatuan. Jadi kodrat ilahinya tetap ada, kodrat manusianya tetap ada, nggak ada yang hilang, tapi dilebur, tapi disatukan dalam satu pribadi. Eh, tidak melebur, Bil. Tidak Tidak berarti melebur, hilang. Tidak iya, berarti hilang oleh kesatuan. Ya. digabungkan tapi nggak jadi Dapat dapat dibedakan. nggak dapat dibedakan gitu ya. Jadi Ya. nggak dilebur ya, bahasa saya yang salah ya, dilebur. Nah, dan gereja Advent itu setuju dengan konsili ini, gitu ya, bahwa Kristus itu sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Itu adalah fakta Alkitabiah. Nah, sebagai orang Advent tentu kurang, nanti kita akan bahas ayatnya, tapi saya ada kutip beberapa kutipan Ellen G. White ya untuk mendukung. Karena dari tadi kan kita belum ada kutip Ellen G. White. Dikatakan, kami setuju bahwa kedua sifat itu secara misterius tercampur dalam satu pribadi. Jadi satu pribadi, tapi sifatnya itu tetap bisa dipisahkan, gitu ya. Namun dalam kesatuan ini, kodrat ilahi tidak dimanusiakan, kodrat manusia juga tidak dituhankan. Jadi bahasanya Ellen G. White itu disatukan, tercampur, tapi bukan tercampur dalam arti jadi jadi beda gitu ya. Tapi yang manusia tetap manusia, yang ilahi tetap ilahi, tidak dimanusiakan dan tidak dituhankan. Artinya kan bisa dibedakan, gitu ya. Melalui perpaduan atau penyatuan kedua kodrat tersebut. Masing-masing mempertahankan karakter dan sifat esensialnya. Itu udah lebih jelas lagi ya. Mempertahankan. Itu manuskrip Lillis. Nah, lalu implikasinya itu apa? Implikasinya adalah fakta bahwa kedua kodrat, manusia dan ilahi, tetap berbeda, menyiratkan bahwa dalam inkarnasi Tuhan Yesus terdapat 2 kehendak. Nah, hal ini membantu kita memahami kemungkinan bahwa Yesus bisa saja jatuh dalam pencobaan. Jadi, kodrat ketuhanannya mungkin nggak bisa tergoda untuk berbuat dosa, tapi kodrat manusianya bisa, gitu. Hmm. Dan kodrat manusiawi Kristus memiliki sifat pengetahuan yang terbatas juga misalnya, tapi di saat yang sama kodrat Tuhannya memiliki sifat tahu semuanya, gitu ya. Dan contohnya di Lukas itu ya, dia bertumbuh dalam pemahaman yang tentang sifat dan misi anak Allah kan. Maka Yesus makin lama makin bertumbuh. Ya kalau misalnya dia tidak memiliki kodrat manusia, untuk apa ada pernyataan dia makin lama makin bertumbuh dan dalam pemahaman yang Iya, lebih karena besar? Tuhan kan maha tahu kan. Kan Tuhan nggak tahu gitu ya. Iya. Dan tapi intinya adalah unsur misterinya tetap ada. Itu harus kita tekankan karena meski ada 2 kodrat namun tetap ada satu pribadi. Gitu ya. Maka
Karena kodrat manusia dan kodrat Tuhan itu bersatu, di dalam satu pribadi maksudnya, apa yang dialami kodrat manusia juga dialami oleh kodrat Tuhan. Nah, ini ada satu case yang sangat bagus ya menurut saya. Nanti referensinya saya sertakan di bawah supaya nggak panjang. Jadi misalnya kodrat ilahi itu juga mengalami perasaan, emosi, pergumulan, godaan dari kodrat manusia, gitu ya. Dan misalnya kalau kodrat manusia itu haus, kodrat ilahi itu juga mengalami seperti apa ya hausnya manusia itu seperti apa. Karena kan Allah nggak berhaus, gitu ya. Nah, di sisi lain ketika kodrat ilahi itu menggunakan kekuatan ilahi untuk menyembuhkan, kodrat manusia itu menjadi sarana untuk penyembuhan kan? Karena kan kodrat manusia tidak punya kekuatan penyembuhan. Ya, kita kan nggak ada Iya, kekuatan penyembuhan kan? Yang punya itu iya, adalah ilahi gitu ya, kekuatan ilahi. Nah, contohnya itu adalah di Markus 5 ayat 30, Yesus menyadari ada kuasa yang keluar dari dia. iya. Gitu. Itu berarti Seolah-olah dari keilahiannya keluarnya ya, keilahiannya keluar yang dirasakan oleh kodrat kemanusiaannya, kemanusiaannya. gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari penyatuan dua kodrat. Tapi bukti Alkitabiahnya jelas kesatuan kodrat manusiawi dan kodrat ilahi Kristus tidak dapat dipatahkan. Karena firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, tapi dia juga lahir dari seorang perempuan. Gitu kan? Dia bertumbuh sebagai manusia dan juga bertumbuh dalam sepanjang pelayanannya. Selama penyalibannya, darah manusia keluar dari tangannya. Jadi itu bukan bukan air entah dari mana atau itu apa cuma rekayasa, dan juga dia merasakan ditinggalkan oleh Tuhan. Matius 27, ya. Seperti semua umat manusia, dia akhirnya mati. Gitu. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Kalau memang ini udah kitabiah, kodrat ilahi dan kodrat manusia tetap ada, seberapa ilahi dan seberapa manusia itu kan pertanyaannya. Nah, sulit atau bahkan mustahil ya untuk memahami bagaimana Tuhan menjadi manusia. Memang kita harus mengakui kita punya keterbatasan. Gitu ya, untuk memahami. Nah, coba kita lihat tadi di Filipi 2 ayat 7 tadi ya, yang kita udah baca, mengosongkan dirinya. Nah, apa sebenarnya maksud mengosongkan ini? Ada yang berpendapat bahwa mengosongkan ini maksudnya pemisahan atribut metafisik. Ini agak agak susah tapi misalnya gini. Jadi kodrat ilahi itu punya kemahakuasaan dan juga punya sifat moral gitu ya. Jadi yang diterima itu cuma moralnya aja. Kemahakuasaannya enggak. Jadi ada pemisahan-pemisahan yang diterima atau tidak diterima, gitu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa mengosongkan ini maksudnya semuanya dikosongkan. Jadi nggak ada ilahinya sama sekali, gitu. Hmm, hmm. Ada juga yang seperti itu. Nah, jika Tuhan menjadi manusia, maka kepenuhan Tuhan itu pasti diam dalam umat manusia. Itu Paulus juga tulis di dalam Kolose. Jadi ini saya pilih, dan ini saya pilih Kolose, walaupun nggak diambil oleh Clinton Wahlin ya. Dia cuma ambil Filipi kan untuk menggambarkan ini. Tapi ternyata di Kolose juga ada. Di 1 ayat 19 dibilang, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di Kolose juga 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Nah, jika dalam inkarnasi satu atau beberapa sifat ilahi hilang, berarti kan sebenarnya bukan kepenuhannya itu diam dalam inkarnasi Tuhan gitu kan? Ya. Jadi Jadi harus di satu sisi mengosongkan, di iya, Filipi mengosongkan, heeh, ketuhanannya dikosongkan, tapi di Kolose penuh. kepenuhan. Itu gimana? Nah, makanya kita harus lihat kembali ke Filipi tadi ya. Hmm, Kita baca, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri ya. Di ayat 6, Paulus bilang bahwa Kristus Yesus setara dengan Allah sebelum inkarnasi. Ya kan? Yang walaupun dalam rupa Allah, kan dia belum mengosongkan diri menjadi manusia gitu kan, dalam ya. urutan bacaannya. Nah, di ayat 7 melanjutkan dengan menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada saat inkarnasi. Dia yang tadinya ilahi menjadi sebagaimana kita seharusnya seorang hamba. Artinya, dia merelakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Taat. Di tempat yang lain, kita butuh referensi lain tentu. Paulus menggambarkan hal ini menggunakan bahasa yang berbeda di 2 Korintus 8 ayat 9, tapi sebenarnya sama. Coba kita lihat. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, dari perbandingan ini, mungkin penyimpulan yang paling tepat untuk kata mengosongkan ini ya, adalah Kristus itu tidak dari diri Kristus, Yesus tidak berkaitan dengan apa yang terjadi pada sifat-sifat keilahiannya. Jadi bukan ilahinya yang hilang, tetapi kesediaannya untuk melakukan apa pengorbanan menjadi makhluk sebagai makhluk ilahi demi menyelamatkan kita. Jadi term mengosongkan itu bukan pada atribut ilahinya,
tapi pada perannya. Dia mau meninggalkan kedudukannya, meninggalkan predikatnya, meninggalkan gelarnya sebagai Tuhan. Maksudnya levelnya yang tinggi, itu maksudnya. Mhm. Contohnya sederhana kayak misalnya saudara pernah, saya ibaratnya saudara pernah nonton ini nggak serial TV Jika Aku Menjadi? Mhm. Jika aku menjadi kayak anak dari kota terus tiba-tiba ke desa, terus anak desa ke kota. Nah, dalam logika yang sama, misalnya anak yang dari kota itu anak presiden, terus dia ke desa, dia nyangkul sawah. Tapi kan bukan berarti dia berhenti jadi anak presiden kan? Dia masih anak presiden Iya, gitu. Tapi dia lagi nyangkul sawah, sengaja. sengaja menyangkul Iya. sawah. Nah, dalam hal ini anak presiden itu mengosongkan dirinya menyangkul sawah. Mmm. Jadi atributnya yang adalah Tuhan itu nggak hilang, tapi dia mengambil peran, mengosongkan di sini, mengosongkan diri di sini artinya adalah perannya gitu ya dalam apa itu namanya? Dalam misinya sebagai manusia. Ini ada hubungannya dengan pengalaman bukan dengan sifat. Kristus menjadi seorang hamba yaitu dia secara sukarela menahan diri untuk tidak menggunakan kuasa ilahinya. Dan itu sangat sangat bisa dibuktikan di Alkitab ya. Karena kan sebenarnya logikanya kalau dia ilahi ya dia bisa aja terbang, dia bisa aja kenapa dia harus jalan gitu. Kenapa Iya. dia harus haus, kenapa dia harus lapar gitu ya. Dengan dia menahan bukan berarti hilang. Itu artinya dia mengosongkan dirinya, dia merasakan gitu ya. Dan itu Paulus berbicara banyak hal. Nah, kalau seperti itu Eee, pada saat kalau kita setuju bahwa, oh iya Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Pertanyaannya, sifat alami manusia mana yang dia pakai? Itu ya tadi salah satu pertanyaan Mas Hansen kan. Apakah itu, sifat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, atau dalam hal ini saya pakai terminologi fallen lah ya, karena itu yang lebih singkat, fallen, atau sebelum jatuh dalam dosa, atau unfallen, gitu ya. Dia pakai yang mana? Karena kan kalau 100% ilahi, ilahinya nggak usah kita perdebatkan ya, karena satu kita nggak tahu, tapi ya ilahi gitu. Tapi kalau manusia kita punya perbandingan, karena manusia ini sebelum jatuh atau setelah jatuh gitu kan. Nah, untuk hal ini kita harus berhati-hati karena gereja kita itu tidak punya posisi terhadap ini, gitu ya. Jadi gereja kita dengan bijaksana tidak menjelaskan di dalam doktrin kita, sifat kemanusiaan Yesus yang Yesus pakai itu apa, gitu. Jadi ini adalah, eee, apa namanya, topik yang sakral. Kita harus penuh dengan kerendahan hati ya, itu masih tema kita ya, penuh dengan kerendahan hati, tapi gereja mengizinkan adanya keragaman pandangan. Bukan untuk memaksakan kehendak, tapi supaya kita belajar lebih tinggi, ya. Karena itu juga, kan kita akan belajar ini kalau dalam kutipan Nyonya White itu adalah belajar tentang Kristus itu adalah dan penyelamatannya dan inkarnasinya yang misterius sampai kekekalan gitu kan. Ya kita harus mulai dari sekarang, walaupun kita mungkin belum tahu jawabannya saat ini. Nah, dan ini semuanya sumbernya dari gereja kita yang saya ambil ya. Dan bahkan ya berbagai penulis ya. Nah, ada dua argumen utama yang tadi, fallen dan unfallen gitu ya. Saya ini tabelnya saya skip aja, saya langsung masuk ke beberapa poin penting ya. Nanti itu ringkasannya sebenarnya di atas. Nah, untuk mereka yang bilang, "Oh, Yesus inkarnasi menjadi manusia, mengambil sifat setelah jatuh dalam Sesudah. dosa." Itu beberapa argumennya adalah pertama, dia dilahirkan Maria yang perawan. Gitu ya. Artinya Yesus itu sebagai manusia itu ada apa itu namanya? Ada silsilahnya. Ada darah manusianya itu, logikanya gitu ya. Dia itu adalah keturunan manusia, gitu. Nah, kalau kita tidak percaya bahwa bahwa Yesus itu apa namanya? Ada proses kelahiran yang secara organik gitu ya, maka bisa jadi kita itu mendukung apa namanya? Pemahaman Immaculate Conception. Nah, ini pemahaman dari saudara kita Gereja Katolik yang percaya bahwa, apa namanya, Maria itu tidak berdosa pada saat mengandung Yesus. Dan Maria dikandung juga tanpa dosa sejak Iya, bayi. dikandung juga tanpa dosa. Jadi Mmm. jadi untuk misi itu Maria nggak berdosa, gitu ya. Nah, kalau kan fallen ini kan manusia udah jatuh dalam dosa gitu ya. Kalau kita nggak percaya bahwa Yesus itu dikandung Maria, artinya kelemahan Maria secara hereditas ya. Kalau saya kan dilahirkan orang tua saya misalnya misalnya ada kelemahan gen apa gitu kan itu diturunkan kepada saya ya sebagai anak. Nah kalau kita nggak percaya itu maka kita harus percaya juga bahwa Maria itu tidak berdosa. Itu argumen mereka gitu ya. Yang mana itu akan melawan doktrin kita yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi harusnya ada yang diturunkan kepada Yesus kelemahan hereditas itu.
Nah, dan di saat yang sama Yesus bilang dia adalah anak manusia, gitu. Dan di dalam analogi Adam dan Kristus ini di Roma 5 yang Paulus juga tulis tentunya, Yesus menyatakan identitasnya dan solidaritas dengan umat manusia, ya. Dia menyebut dirinya Adam kedua, maksudnya Paulus menyebut Yesus Adam kedua, gitu ya, second Adam. Bukanlah ciptaan khusus atau tiruan dari Adam yang pertama, tapi dia adalah keturunan turun-temurun, lahir dari wanita dari keturunan Adam, gitu ya. Hanya dengan mengasumsikan memiliki sifat kejatuhan yang sama yang dimiliki oleh orang-orang yang mana dia datang untuk selamatkan, yaitu manusia, barulah Yesus itu benar-benar menjadi anak manusia. Itu argumennya. Jadi harus ada apa namanya sifat kejatuhan yang diturunkan kepada Yesus baru benar-benar dia itu disebut anak manusia. Baru benar-benar dia bisa disebut Adam kedua, gitu. Nah, lalu di Roma 8 ini juga dikutip ya oleh pelajaran kita, Roma 8 ayat 3, salah satu ayatnya untuk pelajaran pekan ini, gitu ya. Ada ayat di mana yang dikatakan yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Mungkin kita bisa buka aja supaya uh, kita bisa lebih mengerti. Roma 8. Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, mereka yang berpandangan bahwa Yesus itu mengambil atribut atau kodrat manusia setelah jatuh, menggunakan ayat ini dengan mengatakan bahwa ketidakberdosaan Yesus yang sempurna itu jelas, tapi dia juga menekankan bahwa Yesus itu memang Yesus itu menang dalam ketidakberdosaannya itu dalam daging yang berdosa. Yang sama yang sejak Adam diwariskan kepada semua manusia. Gitu. Nah, cara apa yang lebih baik untuk mengutuk dosa? Ini argumennya ya. Gimana caranya untuk menang dalam dosa? Kurang jelaskah Paulus mengatakan bahwa daging yang dikuasai dosa tidak serta-merta membuat seorang menjadi berdosa? Jadi argumennya adalah, oh mungkin Yesus itu lahir dalam pengaruh dosa in a sense karena Adam itu udah berdosa, lalu kelemahan dosanya itu diturunkan sampai Yesus, tapi bukan berarti Yesus berdosa, tapi dia lahir dalam daging yang sudah berdosa, gitu. Makanya malah kalau dia lahir dalam daging yang sudah berdosa, itulah malah dia nyatakan lebih hebat lagi untuk menang lawan dosa gitu. Karena dia sama kayak kita, gitu ya. Ya. Dan temanya adalah solidaritas. Nah, selanjutnya di Ibrani 2 itu juga ada dikutip di sini di pelajaran pekan ini Ibrani 2 ya, ayat 14 sampai 18 tentang imam besar. Ya. Kita tidak memiliki imam besar yang tidak bisa merasakan hal-hal yang kita rasakan itu ya. Ibrani Yang 2 itu bukan Ibrani tidak 4. bisa. Yang tidak ya, Yang bukan tidak bisa ya. yang bukan tidak bisa ya. Double negatif, sorry. Nah itu, jadi temanya masih sama, yaitu solidaritas. Ini menurut argumennya mereka. Bahwa perjanjian baru tidak menunjukkan bahwa para pengikutnya pernah menganggap bahwa manusia yang luar biasa ini, maksudnya Yesus, tidak dapat berbuat dosa. Ya. Hal ini tidak berarti bahwa dia mempunyai kelebihan-kelebihan khusus. Ya. Para pengikutnya mempunyai alasan kuat untuk percaya bahwa kebaikan Kristus adalah hasil pergumulan sehari-hari dengan godaan yang sama yang mereka harus hadapi. Jadi, dengan konteks tadi Yesus itu dilahirkan dalam daging yang berdosa, maka para pengikutnya, dalam hal ini murid-muridnya itu bisa relate. Wah iya, Yesus juga kayak kita kok. Makanya Paulus tulis, oh iya, kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat merasakan. Ya karena dia lahir dalam daging yang berdosa. Gitu ya. Apapun sifat godaan yang biasa dialami manusia, baik yang muncul dari dalam atau dari luar, Yesus mengalaminya. Itu dikatakan. Menurut argumen mereka. Nah itu kira-kira versi singkatnya ya saudara. Ada banyak yang nggak saya sentuh, tapi ya kira-kira seperti itulah. Dan saya nggak baca semuanya juga tadi. Nah sekarang kita masuk ke argumen dari sisi yang lain, yaitu unfallen. Yang bilang bahwa ketika Yesus inkarnasi menjadi manusia, kodrat yang diambil adalah kodrat sebelum manusia jatuh dalam dosa. Argumennya apa? Sama-sama Alkitabiah. Argumennya dimulai dari sifat alamiah dosa. Menurut Alkitab, definisi dosa itu adalah di dalam Roma 14 ayat 23, hubungan yang rusak dengan Tuhan, itulah dosa. Ya. Dan di 1 Yohanes 3 ayat 4, pelanggaran hukum Allah. Ya.
Dan dua elemen ini itu ada pada dosa asal atau original sin atau dosa pertama manusia di Taman Eden. Ya, melanggar aturan dan hubungan terputus dengan Allah. Sama, ya. Nah, pada dasarnya dosa itu adalah rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah. Gitu. Balik, mereka mereka yang berpendapat unfallen menggunakan ayat yang sama, saudara. Jadi ini banyak ayat yang sama, tapi nanti tafsirannya bisa berbeda, gitu ya. Dia pakai Roma 5 juga, yang adalah analogi Adam dan Kristus, gitu ya. Kristus adalah Adam kedua, Kristus adalah ya Adam selanjutnya, gitu ya. Kematian atau penghukuman tidak menimpa setiap orang hanya karena dosanya sendiri. Namun dalam arti yang lebih mendalam, kematian menimpa setiap manusia karena dosa Adam. Atau dosanya Adam itu maksudnya apa? Rusaknya hubungan dengan Tuhan. Jadi tidaklah benar bahwa orang tidak berdosa sampai seorang melakukan dosanya yang pertama. Manusia itu terlahir sebagai orang berdosa dan itu juga selaras dengan Roma 5 ayat 14. Ya, karena maut telah berkuasa. Kenapa bisa ini terjadi? Karena dosanya si Adam, ya. Bayi itu bisa meninggal dalam konteks ini, bayi itu bisa meninggal sebelum secara sadar berbuat dosa gitu kan. Karena bayi kan belum belum pilihan, belum tahu gitu ya. Tapi bisa meninggal. Kenapa dia bisa meninggal? Karena efek dosa itu sudah ada pada dia. Jadi yang diwariskan oleh Adam itu adalah nature of sin atau sifat alamiah berdosa. Sehingga semua orang yang lahir di dunia ini secara nature, secara naluri, secara sifat itu sudah berdosa. Tanpa dia harus melakukan dosa, aksi dosanya yang pertama. Misalnya mencuri, berbohong, membunuh gitu ya. Tanpa dia harus membunuh dulu, dia udah berdosa dari lahirnya. Ya, setiap manusia kecuali Kristus itu dilahirkan sebagai orang berdosa. Ya. Karena kalau kita tidak dilahirkan sebagai orang berdosa dari bayi, dari mulai lahir gitu ya, maka kita tidak perlu memerlukan juru selamat sampai kita pertama kali berdosa. Iya dong. Kan juru selamat diperlukan pada saat berdosa. Kalau kita dihitungnya berdosa pada saat kita melakukan dosa, ya berarti misalnya ada kata saya melakukan dosa pertama kali umur 3 tahun misalnya. Berarti dari umur 0 sampai 3 tahun saya nggak perlu Yesus. Karena ya apa fungsinya Yesus? Karena saya belum berdosa. Gitu ya. Nah, pikiran seperti ini akan sangat merendahkan dosa, akibat dosa dan misi Kristus. Gitu. Dan kalau seperti ini pula berarti artinya orang lain itu bisa melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Karena nggak butuh Yesus dan bisa menyelamatkan diri sendiri gitu kan. Kalau definisi dosa tadi adalah tindakan pertama gitu. Artinya kita harus memahami bahwa kedua aspek akibat dosa, kematian dan rasa bersalah pribadi itu membutuhkan juru selamat. Bahkan tanpa aksi pertama. Kita membutuhkan Yesus sebagai pengganti seluruh hidup kita. Dan bukan hanya sejak pertama kali kita berdosa. Nah, dengan argumen ini dimuatlah keunikan Yesus. Karena keunikan Yesus adalah apa? Dia lahir tapi tidak berdosa, tidak punya sifat alamiah berdosa karena dia nggak butuh juru selamat gitu kan. Berbeda dengan kita. Kita terlahir itu membutuhkan juru selamat. Nah, Yesus itu tidak seperti manusia lainnya dalam pusat kesadarannya. Kenapa? Karena Yesus itu ada tidak ada manusia lain, sorry, tidak ada manusia lain yang hidup sebelum kelahirannya dan mengambil keputusan untuk dilahirkan ke dunia. Ya, kekristenan tuh nggak percaya reinkarnasi, nggak percaya, oh saya dulu apa, terus jadi apa, dulu saya ingat masa lalu saya dulunya, enggak. Manusia itu ya lahir pertama kali ya dari zigot itu, gitu ya. Kesadaran pertama ya itulah kesadaran satu-satunya. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus itu sudah punya kesadaran sebelumnya, yaitu Tuhan gitu kan. Sebelum dia terlahir menjadi Yesus, menjadi manusia. Gitu. Nah, disinilah masuk keunikan Yesus. Ya, ini agak detail. Saya akan mencoba menekan secara cepat gitu ya, dan semoga nggak terlewatkan. Yang pertama adalah kata monogenes. Ya, ini kata yang sangat umum di terjemahan apa namanya di Perjanjian Baru. Ya, diterjemahkan sebagai anak yang tunggal. Ya, yang sebenarnya itu berarti bukan anak yang tunggal, anak yang pertama, bukan, atau anak satu-satunya, tapi maksudnya adalah satu-satunya dari jenis tersebut. Nah, biarkan saya jelaskan. Jadi monogenes ini digunakan 9 kali dalam Perjanjian Baru, saudara. 5 kali untuk Yesus, 4 kali untuk yang lain, selain Yesus. Nah, untuk mengerti 5 untuk Yesus ini, seperti apa, kita coba lihat 4 lainnya yang bukan untuk Yesus gitu ya.
4 lainnya itu untuk mendeskripsikan, yang pertama, anak laki-laki janda Nain yang telah meninggal adalah segalanya yang dimiliki. Segalanya yang dia miliki itu anaknya satu-satunya, anak laki-lakinya. Lukas 7 ayat 12 ya. Yairus mungkin mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuannya satu-satunya yang meninggal. Ya. Jadi dia mungkin punya anak lain, tapi anak yang meninggal itu yang ini. Disebut monogenes juga. Bukan berarti dia nggak punya anak yang lain gitu ya. Orang yang kerasukan itu adalah satu-satunya anak ayahnya yang berada dalam kondisi seperti itu. Begitu juga untuk orang yang kerasukan di Lukas 9. Dia punya anak yang lain, tapi jenis anak, bukan jenis anak, satu-satunya anak yang sedang kerasukan, itu adalah anak ini. Dan disebut monogenes. Dan Ishak disebut monogenes, padahal sebenarnya dia tuh anak kedua kan. Ya kan, anak pertama Ismail. Gitu ya. Meskipun demikian, dia adalah anak satu-satunya. Unik. Karena dialah satu-satunya putra perjanjian. Itu dalam Ibrani 11. Ya. Sehingga Yesus itu adalah putra perjanjian. Unik dalam misi dan kelahirannya. Dia adalah satu-satunya dari jenisnya. Kenapa? Karena dialah satu-satunya manusia yang juga satu-satunya adalah Tuhan. Nggak ada manusia lain yang juga Tuhan. Jadi ketika disebut Yesus monogenes, itu artinya dia unik. Ya. Satu-satunya manusia yang adalah Tuhan. Ya. Maka dia adalah satu-satunya manusia yang serupa, namun nggak sama dengan manusia yang lainnya. Nah, di saat yang lain, ada juga frasa prototokos, yang artinya anak sulung. Digunakan untuk Yesus 7 kali. Ya. Anak sulung itu tidak banyak merujuk pada urutan saja, tetapi juga pada kepentingan. Seperti dalam budaya Ibrani ya, anak sulung itu menerima hak keistimewaan keluarga. Walaupun mungkin sebenarnya dia bukan sulung. Bahkan contohnya Ishak tadi ya, hak kesulungan gitu kan, anak yang sulung, kan bukan dia yang sulung. Secara urutan gitu ya. Nah, jadi anak tunggal dan anak sulung itu tidak boleh ditafsirkan secara harafiah ketika diterapkan kepada Yesus. Sebaliknya, hal-hal tersebut menyiratkan bahwa dia adalah satu-satunya yang unik. Sehingga, waktu kita baca Roma 8 ayat 3 tadi ya, jadi ayat yang sama yang dipakai untuk argumen fallen, dipakai juga untuk unfallen. Ya. Ada dua kemungkinan, atau ada beberapa kemungkinan. Paulus bisa bilang seperti ini, Allah mengutus anaknya dalam daging yang penuh dosa. Sinful flesh gitu ya. Bisa jadi itu. Bisa jadi juga Allah mengutus anaknya yang serupa dengan daging. Likeness of flesh. Kalau yang pertama itu artinya dagingnya udah dosa, yang artinya nggak mungkin karena dia nggak berdosa, gitu ya. Yang kedua itu artinya dia itu tampak daging, tapi sebenarnya dia itu makhluk luar angkasa. Jadi sebenarnya dia bukan benar-benar daging gitu. Yang itu salah juga. Jadi Paulus nggak bilang dua-duanya. Dia fokus pada kedatangan Kristus yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Likeness of sinful flesh. Jadi bukan sinful flesh, bukan juga likeness of flesh. Tapi serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Dan Alkitab konsisten dalam hal ini. Filipi 2 ayat 7 menjadi sama dengan manusia. Serupa dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17 harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ayat ini menunjukkan apa, saudara? Yesus hanya serupa dengan manusia lain dalam hal memiliki tubuh fisik manusia yang dipengaruhi dosa, namun tidak sama dengan manusia lain karena hanya dia yang tidak berdosa dalam hubungan rohaninya dengan Tuhan. Karena ingat, dosa adalah hubungan yang rusak dengan Tuhan. Tapi Yesus gak rusak hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya. Maka dia tidak mungkin sama dengan manusia. Tapi di saat yang sama, dia serupa dengan manusia. Nah, sehingga waktu berbicara tentang solidaritas tadi ya, sama dengan kita telah dicobai, Ibrani 4 ayat 15 gitu ya. Kata dicobai dengan sama dengan kita, walaupun di terjemahan barunya itu nggak ada kata di dalam segala hal gitu ya, kalau nggak salah di TB-nya. Tapi dalam Yunani-nya itu ada kata panta. Atau di terjemahan NASB atau NKJV, saya lupa, ada kata in all points. Ya. Dalam frasa, but was in all points, dalam semua hal dicobai. Maksudnya semua hal itu bukan berarti semua jenis godaan, bukan. Tapi semua jenis godaan dalam hal tunggal. Artinya, ya, ini contohnya ya. Tuhan Yesus tuh tidak digoda untuk nonton porno atau merokok atau curi uang gereja gitu misalnya. Nggak dosa spesifik.
Tapi dia tergoda untuk berhenti bergantung sama Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Karena dosa itu definisinya adalah rusak hubungan dengan Tuhan. Jadi setan menggunakan cara yang berbeda untuk tujuan yang sama. Jadi Yesus nggak perlu lahir dalam tubuh yang berdosa untuk merasakan dosa itu. Itu maksudnya. Dia tetap bisa menjadi solidaritas. Tetap bisa menjunjung tinggi solidaritas dengan kita. Gitu ya. Karena di Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kenapa ayat ini penting? Karena ayat ini menambahkan keterangan untuk yang tadi di Ibrani tadi, dalam segala hal yang dicobai sama seperti kita, harus dipahami berdasarkan data Alkitab yang di Yakobus 1 ayat 14. Artinya apa? Yesus sebagai manusia yang unik dicobai dalam segala hal seperti kita. Itu maksudnya. Bukan artinya godaannya sama persis, tapi pada dasarnya sama, yaitu memutuskan hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau gitu orang bisa bilang, wah, ini Yesus unik, dia curang dong, gitu ya. Dia curang dong, dia unik. Nah, malah keunikan Yesus ini yang membuat dia berbeda dengan kita, itu bukan malah keuntungan, tapi malah kerugian. Malah handicap istilahnya. Kenapa? Kalau tujuan pencobaan itu untuk mengandalkan diri sendiri, egosentris ya, bukan Tuhan, maka siapa yang lebih mudah jatuh? Yesus yang dapat mengandalkan keilahiannya, atau kita yang nggak punya apa-apa? Malah Yesus lah. Yang lebih mudah jatuh adalah orang yang tidak lahir dalam tubuh yang berdosa, yang dalam daging yang berdosa. Malah itu tantangannya lebih besar, karena dia lebih mudah mengandalkan dirinya sendiri, yang berpikir dirinya ilahi gitu kan. Ya memang ilahi gitu ya. Tapi saudara ngerti maksud saya. Ya. Hanya Yesus yang dapat merasakan sepenuhnya kebencian setan. Dan kalau Yesus gagal, dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Ya, bayangkan pressure yang menjadi Yesus. Di mana setiap momen, setiap tindakan punya konsekuensi terhadap dirinya dan kepada dunia. Nah, saudara-saudara, ini adalah dua pandangan tentang kodrat manusia yang Yesus bisa ambil. Fallen atau unfallen. Saudara bisa pilih yang mana terserah. Tapi ya sebagai pemakalah saya harus kasih posisi saya gitu ya. Mas Henson juga biasanya kasih posisinya. Nah, menurut saya lebih masuk akal yang unfallen. Kenapa? Karena saya setuju bahwa konsep dosa itu tidak hanya fokus pada aksi dan pikiran, tapi juga alamiah, natur. Kita itu lahir dalam natur yang sudah berdosa. Kita butuh juru selamat dari momen kita dilahirkan. Keunikan Yesus bukan hanya dikarenakan interpretasi yang tepat terhadap monogenes, tetapi koneksi Yesus sebagai juru selamat di mana dia adalah pengungkap dan sebagai penebus. Karena dia monogenes lah, makanya dia bisa jadi juru selamat. Itu. Keselarasan soteriologi dan ontologi. Nah, ini maksudnya apa gimana, saudara? Saya tidak harus memaksakan kesamaan ontologi dengan Kristus. Maksudnya apa? Kristus nggak perlu lahir dalam daging yang sudah berdosa, baru bisa menjadi juru selamat saya. Itu maksudnya. Jadi nggak perlu dia secara ontologi sama seperti saya, sebagai manusia dalam kodratnya. Gitu ya. Baru soteriologi atau studi tentang keselamatannya itu bisa dijalankan. Tapi dia bisa menjadi juru selamat bahkan dalam kondisi yang sebenarnya tidak lahir dalam dosa, karena memang tidak bisa dia lahir dalam kondisi natur yang berdosa karena dia tidak berdosa, gitu ya. Makanya jadi masuk akal bahwa Yesus itu adalah pengganti dan contoh bagi manusia. Kita mencontoh sesuatu yang sempurna. Dia adalah pengganti yang sempurna, yang tidak bercacat, tidak bercela, gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa merasakan. Dia bisa merasakan. Malah tantangannya lebih besar dibandingkan kita. Itu. Nah, supaya berimbang ya, Ellen G. White itu punya, ya, karena sama ya, saudara. Mungkin saya studinya kurang, tapi Ellen G. White bisa, bukan Ellen G. White bisa. Ellen G. White memiliki beberapa tulisan yang tampaknya mendukung Fallen. Ini di Desire of Ages. Dikatakan, tetapi Yesus sudi menjadi manusia setelah umat manusia telah dilembahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Seperti setiap anak Adam, ia menerima segala akibat dari bekerjanya hukum hereditas yang besar. Nah, kutipan ini tampaknya mendukung Fallen gitu ya. Jadi ada yang diturunkan kepada Yesus, kelemahan-kelemahan itu semuanya diturunkan. Juga.
Tapi di sisi lain juga ada kutipan yang mendukung unfallen. Ya, contohnya, ini saya belum terjemahkan. Contohnya demikian. But let every human being be warned from the ground of making Christ altogether human, such an one as ourselves, for it cannot be. Maksudnya apa? Hati-hati bagi kita untuk mengelompokkan Yesus sama seperti kita. Ya memang dia sepenuhnya manusia, tetapi dia berbeda dengan kita. Itu. Lalu di dua testimonis dibilang dia adalah saudara dalam kelemahan kita, tetapi tidak dalam kepemilikan nafsu dan hasrat yang adalah bawaan dosa. Gitu ya. Itu. Lalu di STA Bible Commentary juga dibilang he could have fallen, ya, dia bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak dalam satu momen pun dia memiliki kecenderungan berbuat dosa. Artinya ya kecenderungan berbuat dosa itu tidak diwariskan. Karena kecenderungan berbuat dosa itu artinya dosa. Natur dosa. Gitu ya. Tapi dia bisa berdosa. Dia bisa memilih berdosa. Gitu. Jadi mana posisi Anda? Itu terserah saudara mau pilih mana. Ini referensinya ada banyak sekali ya. Tapi itu rangkuman singkatnya lah. Ya, kira-kira seperti itu Mas Hansen. Memang di pelajaran sebelumnya Mas Hansen udah bilang ini akan menjadi ya teknikal apa teknis yang mungkin agak ribet gitu ya soal kristologi. Tapi ya kalau kita nggak belajar ini kita nggak bisa mengapresiasi kerendahan hati Yesus. Menurut saya itu. Gimana menurut Mas Hansen? Ya, ya, mungkin saya coba rangkum dulu ya untuk Iya. untuk saudara-saudara penonton. Ya, jadi dari penjelasan Bill tadi kalau saya rangkum adalah Yesus itu bukan dua pribadi tapi satu pribadi. Hmm. Tapi dalam satu pribadi itu ada dua kodrat. Ya, ada kodrat keilahian, ada kodrat kemanusiaan. Kodrat keilahian dan kemanusiaannya ini bercampur di satu pribadi, tapi tidak melebur. Hmm. Bercampur tapi masih bisa dibedakan. Itu ya. Nah, terus tadi masalah mengosongkan. Apa maksudnya mengosongkan? Bukan berarti tiba-tiba keilahiannya hilang. Tapi mengosongkan adalah memilih untuk tidak menggunakan keilahiannya meskipun keilahiannya masih di sana. Hmm. Gitu ya. Jadi Yesus memilih benar-benar hanya menggunakan kemanusiaannya aja. Keilahiannya tapi nggak pernah hilang, masih ada di sana. Makanya dibilang di dalam dia ada kepenuhan di yang Kolose. Ya, Hmm. keilahiannya tetap penuh tapi dikosongkan dalam arti tidak digunakan. Lalu ada dua pandangan. Ya, kalau keilahiannya ada di situ jelas, tapi kemanusiaannya apakah kemanusiaan yang berdosa atau kemanusiaan yang tidak punya kecenderungan berbuat dosa? Ya, tadi dijelaskan dengan berbagai argumennya, bahkan dengan ayat-ayat yang sama bisa dibawa ke posisi satu, bisa dibawa ke posisi yang Lain. berlainan ya. Secara umum yang bilang bahwa Yesus itu lahir dalam kemanusiaan yang punya kecenderungan berbuat dosa, ya, itu menggunakan argumen seperti uh, ya Ibrani ya, imam Hmm. besar yang bukan imam besar yang tidak dapat merasakan, berarti dapat merasakan, Hmm. ya. Tapi argumen yang di sisi satu menafsirkannya dengan keunikannya, Hmm. ya, monogenes. Hanya satu-satunya yang seperti itu. Jadi nggak sama persis ya. Bahkan Ellen G juga punya kutipan yang seakan-akan mendukung satu, seakan-akan mendukung satu ya. Hmm. Ya saya sendiri masih bingung ya sebenarnya yang mana ya. Dan ini bukan hanya perdebatan di gereja kita ya, di seluruh Kristenan ini juga perdebatan ya. Hmm. Ya. Dan tadi Bill sudah mengutip referensi-referensi dan semuanya itu adalah sumber gereja kita. Jadi saudara jangan Iya. takut ya. Jangan takut, oh ini mengajarkan doktrin dari gereja lain. Enggak. Semua Iya. yang Bill kutip tadi adalah sumber resmi gereja kita dari Biblical Research Institute ya, lembaga teologi resmi dari General Conference untuk isu-isu teologi. Ya, seperti itu. Dan kalau Biblical Research Institute sendiri masih membolehkan dua pandangan ya, berarti ini isunya masih belum selesai. Ya, jadi Iya. silahkan didiskusikan terus ya, di kolom komentar boleh didiskusikan, di jemaat boleh didiskusikan ya. Ya. Tapi eh, yang paling menarik buat saya adalah kita hubungkan lagi ke aplikasi ya. Hmm. Ya. Berarti mengosongkan tadi, kalau memang mengosongkan itu benar, bukan bukan tiba-tiba hilang keilahiannya, ya, keilahiannya ada di sana, ya, masih dalam kepenuhan kalau kata surat Kolose, yang mana itu surat penjara juga ya, Iya. ya. Jadi itu benar-benar sebuah kerendahan hati yang luar biasa, Iya. ya, bukan dilepas dalam artian hilang, tapi dilepas dalam artian ada tapi tidak digunakan, ya. Itu luar Itu biasa sih.
luar biasa itu kerendahan hati yang luar biasa. Ya, ada di sana. Ya, anggaplah kita kekayaannya ada di sana, jabatannya ada di sana, Hmm. ya. Pengaruh dan influence ada di sana. Koneksinya ada di sana, anggaplah itu kita, ya. Tapi kita pilih untuk tidak menggunakannya. Ya, itu ya. Kita tidak menggunakannya untuk kepentingan orang lain ya. Yesus memilih tidak menggunakannya untuk kepentingan kita, ya. Hmm. Karena Yesus harus sebagai manusia mati untuk menebus dosa manusia, Hmm. ya. Kalau dia gunakan itu nggak penebusan namanya. Iya. Jadi dia memilih untuk tidak menggunakannya, ya. Nah, itu. Secara detail tadi banyak sekali ya kerumitan-kerumitan ya. Contohnya ada dua natur yang ada dalam satu pribadi, ya, bercampur tapi tidak melebur. Jadi waktu keilahiannya melakukan sesuatu, kemanusiaannya merasakan. Tanpa kemanusiaannya menjadi ilahi. Iya. Waktu kemanusiaannya merasakan sesuatu, keilahiannya merasakan tanpa keilahiannya menjadi manusia. Ya. Nah, itu ya. Itu belum kalau kita hubungkan dengan dua pribadi yang lain dalam kealahan. Dihubungkan Iya, dengan Roh Kudus luas dan dengan banget. Bapa. Ya, jadi ada tiga pribadi, ya, pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus, pribadi Yesus. Yang tiga pribadi ini adalah hanya satu hakikat, satu Allah. Dari tiga pribadi, salah satu pribadinya punya dua kodrat. Ya, dan ya, ini memang sangat rumit ya. Itulah kenapa saya kasih saya ke Bila tadi karena banyak sekali itu detail-detail filosofis yang sangat rumit ya. Tapi semoga rangkuman sederhananya bisa dimengerti ya. Ya, kalau rumitnya tadi dengar yang Bill bilang tadi ya, yang rumitnya. Oke. Nah, kalau ada yang bertanya gini, kenapa sih repot-repot perlu dijelaskan ya? Kan penjelasannya bisa berhenti tadi di penjelasan saya yang tadi, yang eksegesis aplikasi tadi bisa berhenti di situ dan apa makna rohaninya tetap tetap dapat. Ya, kenapa? Coba kita buka Bill pelajaran hari Jumat. Hmm. Ya, pertanyaan nomor 2. Ya, di zoom out dulu ya. Nomor Ya, dua. ya. Apa sebenarnya makna dari pernyataan bahwa Yesus datang mengambil rupa seorang hamba? Filipi 2:7. Bandingkan dengan Roma 8:3. Diskusikan ayat-ayat ini dengan mempertimbangkan makna satu sama lain. Iya. Sebenarnya kalau kita serius memikirkan pertanyaan nomor 2, jawabannya kira-kira Iya. seperti tadi. Bahkan lebih panjang lagi dari yang tadi harusnya. Ya. Iya. Maksudnya mengambil rupa seorang hamba apa? Dibandingkan dengan Roma 8 ayat 3. Ya. Apa Serupa keserupaan dengan. dalam daging dan lain sebagainya. Dipikirkan dalam-dalam itu rumit sekali Saudara. Ya, jadi sebenarnya yang kita lakukan tadi itu bukan keluar dari apa sekolah sahabat Pelajaran. enggak, ya. Itu justru memperdalam yang ada di pertanyaan nomor 2, ya. Hmm. Nah, seperti itu. Silakan Bil, ada lagi? Iya, dan eh, ada hal yang saya skip di sini, tapi karena Mas Hansen udah pernah dengar materi ini sebelumnya, yaitu tentang berapa lama Tuhan mempertahankan kodrat manusia dan kodrat Hmm, ketuhanannya ini. ya, Dan itu ya, argumennya adalah sampai kekekalan. Nah, itu malah menambahkan menambahkan elemen baru lagi, maksudnya baru itu kerendahan hati. kerendahan hati karena Kemanusiaannya nggak pernah dilepas ya. nggak pernah dilepas. Ya, Itu sebagai tribute of war. Tahu nggak tribute of war? Itu kayak kita telah menang dan ya secara fisik kan ada kan? Ini kamu ya, bisa lihat nggak dilepas. Maksudnya secara fisik saja nggak dilepaskan loh. hmm, Artinya itu kerendahan hati yang luar biasa. Dan apa namanya? Kita bangga lah punya juru selamat seperti itu. Itu ya, baru yang bisa merasakan kelemahan kita ya, sampai kekekalan tidak dilepas. Nah, ya, itu ada elemen itu, ada dukungan ayatnya, tapi karena itu terlalu panjang, jadi saya nggak masukkan di sini ya. Tapi saya mau bilang ya, itu aja. Itu. ya. Jadi kalau kita nanti masuk surga ya, amin. Ya. Kalau kita bertemu nanti dengan Yesus, kita akan bertemu dengan Yesus yang kemanusiaannya nggak hilang. Ya, meskipun dia Iya. sudah naik lagi ya. Meskipun masa pelayanannya di bumi sudah selesai, kemanusiaannya nggak dilepaskan ya. Ya ini nggak akan selesai, nggak akan ada habisnya ya, kalau kita bahas ya. Ini dari zaman bapak-bapak gereja sampai teolog modern juga nggak habis-habisnya ya. Iya. Diskusi tentang ini ya. Ya. Oke, mari kita rangkum pelajaran kita, Bil. Oke. Ya, yang pertama adalah ini ya, mengenai teguran Paulus ya. Paulus menegur supaya jemaat itu ya jangan mementingkan diri. Ya, jemaat itu disuruh harus punya apa tadi? Ya, penghiburan, ya, kasih ya, persekutuan dalam roh dan seterusnya ya. Itu. Nah, tadi eh, secara khusus ya, saya membahas tentang apa itu kerendahan hati dalam bahasa Yunaninya.
ya, yang ternyata ada seorang filsuf ya, Epictetus ya, menganggap kerendahan hati itu sebenarnya sebuah kelemahan. Ya. Dan zaman sekarang tentu saja masih ada yang menganggap kerendahan hati itu sebuah kelemahan. Ya. Tapi dalam sudut pandang Alkitabiah ya, dalam tulisan Paulus ini ya, kerendahan hati itu bukan kelemahan, tapi kerendahan hati itu justru kelebihan ya, yang nanti akan ditunjukkan contohnya adalah Yesus sendiri. Itu ya, itu poinnya. Lalu masih di poin nomor 1 ya, kerendahan hati itu artinya adalah menganggap orang lain lebih utama dan memikirkan kebutuhan orang lain itu. Gitu ya. Ya, dan tentunya hal ini harus dilakukan dalam konteks saling ya. Jadi bukan satu pihak aja yang menganggap yang lain lebih utama, ya, tapi yang lainnya juga harus menganggap yang satunya lebih utama. Ya, gitu. Di situ baru tercipta persatuan. Ini. Ya. Baru nomor kedua itu adalah mengenai fokus ya. Fokus, pikiran dan perasaan Kristus ya. Jadi rendah hati itu ternyata tidak bisa tiba-tiba langsung dipraktekkan. Itu. Ya. Poin nomor 1 itu nggak bisa tiba-tiba dipraktekkan kalau nggak fokus dulu pikirannya ke Yesus. Perasaannya nggak fokus ke Yesus dulu. Ya. Nah, jadi harus melihat ya bagaimana kerendahan hatinya Yesus, ketaatan Yesus dipikirkan, direnung-renungkan, didoakan, baru muncul itu kerendahan hati. Ya, tadi mengutip N.T. Wright ya, N.T. Wright menulis komentari terhadap surat-surat penjara ya, ya dalam seri New Testament for Everyone itu serinya ya. Di situ Paul for Everyone Prison Letters ya. Jadi Paulus menulis komentari salah satunya untuk surat Filipi dia bilang ya memang manusia itu harus fokus pada Yesus bukan pada diri sendiri. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita belum bisa rendah hati? Ya berarti jangan langsung lihat tindakannya ya. Tindakan itu adalah hasil ya. Kenapa tindakan kita nggak rendah hati? Lihat dulu cek pikirannya. Pikirannya fokusnya kemana? Ya, apakah fokus ke diri sendiri, fokus ke budaya populer, semua yang dijejalkan kepada kita ya dari media atau fokus ke Kristus. Ya, jadi ingat kuncinya adalah fokusnya dulu. Ya, itu. Lalu ada poin 3A ya. Poin 3 ini saya minta tolong tandai sebagai opsional. Opsional. Jadi ini nggak perlu dibahas kalau memang nggak perlu. Ya, poin 3 adalah pembahasan tentang musik ya. Jadi sebenarnya jemaat Kristen di abad pertama itu sudah selain mereka menyanyikan Mazmur dari Perjanjian Lama, itu jelas mereka juga sudah punya kidung pujian yaitu himne dan mereka juga punya lagu-lagu rohani. Itu udah ada di abad pertama, ya. Nah, Filipi 2 ayat 6 sampai 11 itu sebenarnya adalah himne. Ya, jadi himnenya sudah ada sebelum Paulus menulis surat ya. Entah diciptakan oleh siapa himnenya gitu. Paulus hanya mengutip himnenya sebagai pengingat, sebagai teguran kepada jemaat ya. Yang karena memang di dalam surat Kolose ya, memang himne itu berfungsi untuk menegur dan mengajar ya. Itu fungsinya himne ya. Nah, jadi itu dilakukan oleh Paulus di sini. Itu poin 3A. Tapi kalau memang ini tidak sempat dibahas ya dan mungkin di kelompok diskusi saudara nggak ada isu tentang lagu rohani gitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya menyanyi lagu rohani untuk mengajar untuk apa? Ya mungkin nggak dibahas nggak apa-apa ya. Karena poin B-nya memang poin utamanya. Dagingnya itu di poin B-nya ya. Meskipun bagi bagi saya pribadi ya, poin A itu nggak kalah Penting. menariknya, nggak kalah pentingnya bagi bagi saya ya karena saya sangat menyukai musik, mencintai musik ya. Oke, poin B adalah mengenai contoh dari kehidupan Yesus itu yang dibikin lagu tadi. Lagunya isinya adalah kerendahan hati Yesus. Ya. Intinya adalah perendahan hati dari Yesus itu ya, itu tidak berjalan satu tingkat saja. Itu ya. Berjalan dari kodrat ilahi, rupa ilahi, morfe ilahi, turun menjadi sama dengan manusia, menjadi morfe manusia, ya pakai kata yang sama Yunaninya. Ya, jadi dari Tuhan jadi manusia, ya sama dengan kita, tapi bahkan lebih rendah dari kita. Kenapa? Karena sebagai manusia dia memilih manusia yang hamba, hamba. Ya, lebih rendah lagi, dia adalah hamba yang mati. Lebih rendah lagi, dia matinya di kayu salib. Ya, ya. Mungkin ini ada cemoohan dari kelompok orang yang tidak bisa menerima kalau Tuhan kok menderita, Tuhan kok hina, Tuhan kok disalib gitu kan? Ya, itu bukan baru ada sekarang, bukan baru ada abad ke-7 ya, bukan baru ada abad ke-7. Di abad pertama udah ada, abad pertama, abad kedua ya, Celsus itu ya, sebagai seorang filsuf
Yunani yang suka berdebat dengan Kristenan, dia bilang, bagaimana mungkin ya Tuhan rendah, Tuhan dipermalukan. Tapi yang perlu kita pahami adalah, jelas menurut ayat ini Tuhan itu tidak rendah. Tuhan itu dalam kodrat ilahi. Dia yang memutuskan untuk merendahkan diri untuk menebus manusia. Ya, dia direndahkan bukan karena dia layak direndahkan, enggak ya. Jadi itu poinnya. Dan itulah kerendahan hati itu. Ya, kerendahan hati itu adalah kita menganggap ada sesuatu hal yang kita pikir itu milik kita, entah jabatan, entah kekuasaan, entah apa, privilege apa, koneksi apa, ya kita memilih untuk tidak menggunakan itu, ya untuk kepentingan orang lain. Ya. Kalau kamu mampu bukan berarti kamu harus ya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih enak tuh. If you could doesn't mean you should. Ya Hmm. kan? Ada rimanya itu ya. Itu. Poin 3C ya. Poin 3C ini juga saya tandai sebagai opsional ya. Ya. Poin utama di 3B sebenarnya. Ya, 3B itulah dagingnya kalau waktunya terbatas. Tapi poin 3C adalah mengeksplorasi secara lebih dalam lagi secara teologis tentang kodrat manusia dan kodrat ilahi Yesus. Ya. Dan itu ada di sekolah sahabat, tepatnya adalah pelajaran hari Kamis, lebih lanjut lagi pelajaran hari Jumat, pertanyaan diskusi nomor 2. Ya. Singkatnya, di posisi gereja kita adalah bukan ada dua pribadi, pribadi manusia dan pribadi ilahi, enggak. Ya. Yesus itu ya Yesus, satu pribadi Yesus. Ya. Ya. Tapi dalam pribadinya ada dua kodrat, kodrat manusia, kodrat ilahi. Kodratnya bercampur dalam satu pribadi, tapi tidak melebur. Maksudnya tidak melebur adalah yang manusia tidak dituhankan dan yang Tuhan tidak dimanusiakan. Ya, itu tadi ayat-ayatnya sudah dikutip oleh Bill ya. Ya. Lalu mengosongkan diri ya, karena langsung dihubungkan ke Filipi, mengosongkan diri itu bukan berarti tiba-tiba keilahiannya hilang. Ya. Karena di surat yang lain yang adalah surat penjara juga dibilang di dalam dia ada kepenuhan keilahian. Oh berarti nggak hilang dong keilahiannya, tetap penuh dong. Tapi apa maksudnya mengosongkan di Filipi? Mengosongkan adalah dengan sengaja memilih tidak menggunakan keilahiannya dan hanya menggunakan kemanusiaannya untuk tujuan penebusan. Ya, itu poinnya. Lalu tadi ada perdebatan, ya. Kalau itu kemanusiaan Yesus, apakah kemanusiaan yang punya kecenderungan berbuat dosa atau tidak? Ya, dihubungkan dengan Roma 8 ayat 3 tadi. Tadi Bill sudah bahas panjang lebar dengan sangat rumit ya. Masing-masing posisi ada poin-poinnya dan masing-masing poin ada ayat, bahkan ayatnya ada yang sama, ya. Nah, silahkan saudara diskusikan. Tapi memang kalau ini tidak urgent di kelompok diskusi saudara, nggak perlu dibahas, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi ini untuk jaga-jaga kalau ada yang bertanya. Iya, Ya, sebenarnya itu. kalau ada yang bertanya. Ya, atau dibikin sesi nanti setelah potluck, kita lanjutin yuk sesinya. Ya, di sekolah sahabat hanya fokus membahas tentang eksegesisnya dan aplikasinya, tentang kristologinya kita bahas nanti siang misalkan gitu. Ya, boleh-boleh aja ya. Yang jelas kita jangan berhenti belajar ya, dan jangan merasa kok rumit sih. Ya kita belajar tentang manusia aja rumit kan. Belajar tentang pikirannya kuliah 4 tahun psikologi. Belajar tentang tubuhnya kita kuliah kedokteran misalkan 4 tahun. Belajar tentang manusia dalam bersosial kita belajar sosiologi, kuliah lagi 4 tahun. Belum kalau S2-nya, belum kalau doktornya. Belajar manusia aja rumit loh. Tiba-tiba belajar penciptanya manusia nggak rumit. Berharap dalam 5 menit gitu ya. Paham kristologi dalam 5 menit. Bukan ini crash course, crash course. Crash course ya. Justru ya belajar tentang ketuhanan dalam 4 sampai 5 tahun itu udah crash course. Karena full course-nya itu kekekalan. Itu bahkan bukan crash, itu bukan nggak sebanding Iya, crash course. micro course ya, belajar Iya. tentang ketuhanan setiap hari selama 4 sampai 5 tahun itu adalah nano course ya. Nano course ya. Full course-nya itu eternity, kekekalan ya. Jadi ya, kalau ini memang rumit ya memang rumit ya, memang rumit. Ya rumit lah. Saya juga sangat kesulitan memahami ini ya. Tapi semoga ini membuat kita tertampar, buat kita malu ya, bahwa yang maha tinggi itu merendahkan diri sampai sebegitunya. Apa yang mau kita anggap perlu kita pertahankan? Jabatan apa? Jabatan ketua kah? Apa? Excom? Apa yang perlu dipertahankan itu ya, sampai berpolitik lobby sana sini dalam pemilihan. Hmm. Ya, silakan Bill. Iya. Ya saya rasa ya ada alasannya Paulus menggunakan Yesus sebagai contoh untuk menegur. Karena Iya. karena ya, di sisi lain Paulus pernah menggunakan dirinya sebagai contoh penderitaan dalam menginjil, itu pernah, Hmm. ya dan sering. Tapi dalam Ya.
soal kerendahan hati ya, contoh paling utama adalah Yesus, sudah nggak ada lagi, Iya, gitu ya. Jadi, firman ini bukan untuk kita supaya keren-kerenan, enggak, supaya kita tahu, enggak. Tapi supaya kita mencontoh, itu aja intinya. mmm, Kita mencontoh seseorang yang merendahkan diri sampai hina itu kan dikatakan. Nah, iya. dan itu kan menampar sebenarnya ya, apakah pribadi, apakah jemaat. Ada evaluasi yang harus kita lakukan. Mungkin itu, kalau dari saya Mas Hansen. Iya. Oh ya, dan ini juga ya, jangan sampai pembahasan doktrin kristologinya melupakan aplikasi kerendahan hatinya. Oh iyalah, Saking fokusnya gitu langsung. Apa maksudnya kodrat, ya kan? Lupa, isunya adalah pertama, ada yang menyombongkan diri, contohnya Yesus, isunya kan itu dulu ya. Nah, jangan sampai terlalu itu ke sana iya ya. iya. Jadi bijak-bijaklah bagi pemimpin ya. Ya kalau kalau memang misalkan ada pertanyaan dari apa anggota diskusi yang lebih fokus ke sana, ya memang itulah fungsinya pemimpin untuk bisa mengarahkan kan. Iya Ya, kalau memang gak bisa mengarahkan ngapain mimpin gitu kan. Dibiarkan aja lepas gitu kan. Ya ini serius saudara, serius ya. Ya, jadi ada tanggung jawabnya memang. Makanya makanya pemimpin harus belajar lebih ya. Seperti itu. Oke, kita tutup Bill. oke. Tutup ya. Terima kasih saudara, sampai di sini pelajaran Sekolah Sahabat kita. Di pelajaran keempat, saya akan tutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk belajar firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk bisa mengerti, bisa mengingatnya, bisa melakukannya dan membagikannya kepada orang lain. Bantu kami Tuhan untuk bisa menjadi orang yang rendah hati, melihat kerendahan hati Engkau yang mau mengosongkan dirimu menjadi hamba, menjadi budak dan taat. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa taat sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau memberkati semua pemimpin diskusi yang akan memimpin di kelas-kelas sahabat masing-masing, berikan mereka hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, amin, amin. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Shalom semuanya. Shalom, shalom.